Saat berada di kedalaman laut yang gelap dan dingin, Xiao Chen telah mengasah kondisi mentalnya lebih jauh ke tingkat yang mengerikan. Sekarang jauh lebih kuat daripada para pembudidaya generasi yang lebih tua. Dia mengumpulkan pikirannya saat dia berkata dengan tenang, Xiao ini juga sudah lama mendengar namamu. Tubuh spiritual surgawi adalah fisik puncak selama era kuno. Saat kultivasi seseorang tumbuh, tubuh spiritual surgawi juga meningkat, memungkinkan seseorang untuk melawan orang di atas tingkat kultivasinya. Sekarang saudara Di adalah kaisar semu, tubuh spiritual surgawi Anda pasti telah meningkat lebih jauh. Di Xinhan mengungkapkan ekspresi bangga. Dia tidak membenarkan atau menyangkal penilaian Xiao Chen, hanya mengatakan, selain semua aspek lain, ketika menyangkut tubuh fisik, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang lebih baik dari saya, termasuk Brother Xiao. Namun, saya tidak suka memainkan trik kecil seperti itu, menggunakan hal yang paling saya kuasai untuk bersaing dengan kekurangan orang lain, lalu merasa sangat puas diri setelah menang seperti itu. Jelas, kata-kata di Xinhan ditujukan pada Tuan Muda Kingsu. Dia jelas meremehkan trik-trik kecil semacam itu. Hari ini, saya tahu bahwa saya tidak dapat menandingi Brother Xiao. Saya tidak meminta banyak, akan sangat berharga jika saya bisa memaksa Anda untuk menarik pedang Anda. Petik 2. Di Xinhan tampak agak murah hati, tidak sombong sama sekali. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Chen telah membuktikan kekuatannya melalui tindakannya. Tidak perlu menyangkalnya, jika yang satu tidak sebanding dengan yang lain, maka jadilah itu. Mengakui itu tidak memalukan. Xiao Chen sangat menyukai cara Di Xinhan. Di antara banyak keturunan suci, Di Xinhan adalah pria sejati. Sebenarnya, di benua Kunlun, sebelum upacara penganugerahan raja saya juga mengandalkan kemajuan tubuh fisik saya. Itulah yang memungkinkan saya untuk mendapatkan ketenaran di antara orang-orang dari generasi yang sama. Sekarang saya melihat Brother Di hari ini, saya tidak memiliki keinginan lain selain mengalami kekuatan tubuh spiritual surgawi. Di Xinhan dengan cepat mengerti setelah memikirkan kata-kata Xiao Chen sebentar. Kamu ingin bertarung secara fisik denganku? Xiao Chen mengangguk. Betul sekali, hanya tubuh fisik dan tidak ada yang lain. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen tidak ragu-ragu untuk mengedarkan seni bergizi tubuh naga Azure. Dia menggunakan energi naga murni untuk membentuk Azure Dragon Battle Armor untuk menutupi tubuhnya. Pola drakonik Azure diukir di Azure Dragon Battle Armor. Itu berkilauan dengan cahaya dan tampak sangat mengesankan. Pada awalnya, Di Xinhan mengira Xiao Chen sedang bercanda. Dia adalah yang paling jelas tentang betapa mengerikan tubuh spiritual surgawinya. Namun, ketika Di Xinhan melihat baju besi biru muncul di tubuh Xiao Chen, ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika armor pertempuran naga Azure benar-benar terbentuk, Di Xinhan tidak lagi menunjukkan jejak relaksasi. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Namun, saya tetap percaya diri. Jika kita hanya bersaing dengan tubuh fisik, saya masih memiliki peluang kemenangan yang genap. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sejujurnya, jika kita menggunakan teknik bela diri, saya yakin dapat mengalahkan saudara di dalam satu gerakan. Namun, saya tidak pernah bersaing dengan siapapun di generasi yang sama hanya dengan menggunakan tubuh fisik. Alasannya tidak lain karena tidak memiliki lawan. Saya percaya bahwa saudara Di memahami perasaan saya. Di Xinhan mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar telah menemukan roh yang sama. Dia juga belum pernah berkompetisi dengan orang lain di generasi yang sama hanya menggunakan tubuh fisik. Alasannya sama, dia tidak dapat menemukan lawan di dalam lautan berbintang surgawi. Sangat baik, hari ini, Di ini akan bersaing dengan saudara Xiao dengan tubuh fisik. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, tubuh perang naga Azuremu atau tubuh spiritual surgawiku. Tepat setelah Di Xinhan berbicara, dia mengaktifkan tubuh spiritual surgawinya. Armor biru langit muncul di sekitar tubuhnya juga, terbuat dari energi spiritual murni yang dikumpulkan. Itu terlihat sangat kokoh dan kokoh. Xiao Chen dan Di Xinhan akan bertarung dengan tubuh fisik mereka. Ini membangkitkan kerumunan yang selama ini diam. Tubuh fisik Di Xinhan terkenal di lautan berbintang surgawi. Dia adalah yang teratas dari generasinya tanpa diragukan lagi. Xiao Chen benar-benar keras kepala. Dalam sekejap, dia membuat peluang kemenangannya menjadi tidak jelas, menarik minat banyak orang. Meskipun mereka tidak mengatakannya, kesan banyak orang tentang Xiao Chen berubah secara signifikan. Kata-kata yang dikatakan Xiao Chen membuat beberapa orang kesal. Namun, tidak pernah ada kesombongan dalam kata-katanya. Sebaliknya, dia berjuang keras, menunjukkan kekuatan sejati. Dalam setiap kemenangan, Xiao Chen telah mengalahkan lawannya dengan kekuatan luar biasa.
Namun demikian, ia tidak pernah menjadi sombong atau arogan meskipun muncul sebagai pemenang dalam pertempuran demi pertempuran. Di sisi lain, beberapa talenta luar biasa dari Heavenly Starry Ocean tiba dengan sangat arogan tetapi akhirnya membuat lelucon sendiri. Sejujurnya, ahli seperti itu sangat mudah diterima, terutama sekarang, ketika Xiao Chen sangat sopan dalam percakapannya dengan Di Xinhan. Dari kata-katanya, orang dapat mengatakan bahwa dia benar-benar menginginkan tantangan. Ketika berhadapan dengan seseorang dengan tubuh spiritual surgawi, bahkan Kaisar Kuasi Penyempurnaan tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu tentang bersaing dengan tubuh fisik. Namun, Xiao Chen punya. Dia melangkah dalam menghadapi kesulitan dan menantangnya secara langsung. Kakak Xiao, apakah kamu siap? Di Xinhan bertanya. Tubuh spiritual surgawinya adalah fisik khusus bawaan. Tubuh perang naga Azure Xiao Chen adalah sesuatu yang dikembangkan kemudian. Pada saat ini, perbedaan antara keduanya tidak banyak. Namun, dalam hal kecepatan sirkulasi, Xiao Chen, yang mengembangkan fisiknya setelah lahir, akan lebih lambat dari Di Xinhan. Pertanyaan Di Xinhan adalah untuk memberi Xiao Chen kesempatan, sehingga pertarungan akan dimulai dengan pijakan yang sama. Setelah beberapa saat, Xiao Chen selesai mengedarkan Azure Dragon Body Nourishing Art selama satu siklus. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Aku siap." Keduanya membungkuk satu sama lain dan masing-masing mundur 1 kilometer. Saat mereka mendarat, aura mereka meledak. Naga langit berwarna azure keluar dari tubuh Xiao Chen. Ini adalah fenomena misterius yang tercipta dari vital ki murni. Sebanyak 10 naga langit besar menari di belakang Xiao Chen, mengaduk angin dan awan, menyebabkan kilat menyambar dan guntur mengaum. Aura Di Xinhan tidak lebih lemah dari Xiao Chen. 10 naga langit biru muda terbang keluar darinya, dan banyak badai terbentuk di sekelilingnya. Saat badai bergerak dan melolong, beberapa sambaran petir yang mengerikan menyambar. Keduanya menunjukkan ekspresi serius saat mereka masing-masing meneriakkan seruan perang. Kemudian, mereka berlari dengan cepat ke arah satu sama lain. Tubuh mereka seperti gunung yang tinggi. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka meninggalkan jejak yang sempurna di lantai, mengguncang seluruh arena dengan keras. Fenomena misterius itu bahkan lebih mengerikan. Sebelum keduanya mendekat, dua aura yang berbeda sudah bentrok dan sekarang sulit dibedakan satu sama lain di udara. Langkah kaki yang berat terdengar seperti guntur, membuat hati semua pembudidaya menyaksikan berdebar kencang. Ini adalah pertempuran tersulit untuk diprediksi sejak Raja Naga Azure Xiao Chen naik ke arena tertinggi. Semua orang cemas siapa yang akan merebut kemenangan terakhir. Jika seseorang melihat dari atas, seseorang akan menemukan bahwa jejak kaki yang ditinggalkan oleh keduanya memiliki kedalaman yang hampir sama. Namun, di bagian tepinya, jejak yang ditinggalkan Xiao Chen benar-benar bulat dan berbeda, sementara bekas Di Xinhan memiliki retakan halus. Saat kerumunan menyaksikan dengan antisipasi, keduanya di arena saling mendekat. Jawaban siapa yang akan meraih kemenangan akan segera diketahui. Ledakan, bentrokan hebat terjadi dalam sekejap. Keduanya berasal dari generasi yang sama, ahli puncak tubuh fisik. Seseorang tidak dapat menemukan lawan di lautan berbintang surgawi, dan seseorang tidak dapat menemukan lawan di benua Kunlun. Siapa yang lebih kuat? Semua orang bersemangat untuk mencari tahu. Situasi menjadi kabur saat suara keras terdengar dari arena. Keretakan kecil muncul di luar angkasa, yang tampak seperti akan terkoyak. Naga mengamuk terbang, menari dengan liar. Hanya dalam beberapa saat, kemenangan telah diputuskan. Sosok Di Xinhan rebound dengan cepat. Retakan muncul di armornya sebelum hancur dan jatuh ke lantai. Kemudian, dia tergelincir kembali dengan satu lutut, mencapai tepi arena dan hampir jatuh. Xiao Chen mundur 10 langkah, darah bocor dari sudut bibirnya. Dia batuk dan kemudian memuntahkan 3 suap darah. Jelas, dia terluka parah. Situasi di mana keduanya bentrok langsung dengan tubuh fisik sama dengan memberikan 1000 kerusakan pada lawan tetapi 800 untuk diri sendiri. Hampir tidak mungkin untuk melarikan diri tanpa cedera. Xiao Chen sangat menyadari bahwa bertarung dengan cara seperti itu akan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan, tapi dia tetap memilih kontes yang terhormat ini tanpa berpikir 2 kali. Selain keinginan di dalam hatinya, dia juga perlu membuktikan kepada Hakim Istana Bulan bahwa dia, Xiao Chen, dapat mengalahkan siapapun di lautan berbintang surgawi menggunakan hal yang mereka kuasai, tidak peduli siapa mereka. Dia ingin membuat Hakim Istana Bulan terdiam, untuk mengambil tablet gunung terakhir dari gerbang naga yang tersisa di dunia. Bahkan jika Xiao Chen akhirnya terluka, dia tidak akan menyesalinya. Jadi bagaimana jika dia bangga dan kejam sekali ini, menantang semua tanah suci yang berbeda? Di Xinhan tampak pucat,
jelas dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan daripada Xiao Chen. Dia tersenyum pahit dan berkata, tubuh spiritual surgawiku tidak lebih lemah dari tubuh perang Azure Dragon milikmu. Sayangnya, kontrol kekuatan saya cukup rendah. Petik 2. Saat Di Xin Han berbicara, dia memuntahkan beberapa suap darah. Namun, dia tidak menunjukkan banyak kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak agak riang. Xiao Chen berkata dengan tenang, tubuh perang naga Azure saya adalah sesuatu yang dibudidayakan sementara tubuh spiritual surgawi Anda adalah sesuatu yang bawaan. Dalam hal kontrol, saya secara alami akan lebih kuat. Petik 2. Penjelasannya sederhana. Untuk mengolah tubuh perang naga Azure, dia perlu secara konsisten memeriksa dirinya sendiri, menguji banyak hal dan membuat dirinya marah beberapa kali. Adapun tubuh spiritual surgawi bawaan, tidak perlu banyak usaha untuk berkultivasi. Itu sudah ada sejak lahir. Yang perlu dilakukan hanyalah mengkonsolidasikan dan meningkatkan kultivasi seseorang secara terus-menerus. Xiao Chen tidak berhenti di situ, dia melanjutkan, namun, pada kenyataannya, fisik bawaan jelas jauh lebih nyaman. Jika Anda tidak memberi saya waktu untuk bersiap di awal, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Di Xin Han tersenyum dan berkata, Raja Naga Azure terlalu rendah hati. Bahkan jika saya tidak memberi Anda waktu untuk bersiap, peluang saya untuk mengalahkan Anda akan tetap tipis. Kontrol kekuatanmu yang baik jauh lebih baik daripada milikku. Dalam pertempuran ini, saya, Di Xin Han, menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Saya telah melihat kelemahan tubuh spiritual surgawi saya. Di masa depan, setelah saya memperbaikinya, saya pasti akan mencari Anda untuk pertandingan ulang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Di Xin Han dengan riang berbalik dan pergi, terbang menjauh. Dikalahkan. Di Xin Han dikalahkan juga. Lebih jauh lagi, dia kalah dalam aspek bahwa dia adalah yang terkuat, dikalahkan dalam satu gerakan. Akhir ini benar-benar menyedihkan. Lagi pula tidak ada yang bisa membuat Xiao Chen menarik pedangnya. Adegan seperti itu di mana pertemuan pahlawan empat laut menjadi panggung bagi orang luar tidak pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Para pembudidaya di Bright Moon Plaza memiliki perasaan masam di hati mereka. Kepahitan itu mudah dibayangkan. Namun, meskipun para pembudidaya ini semua pahit tentang situasinya, kebanyakan dari mereka tidak lagi memiliki kebencian dan iri pada Xiao Chen. Xiao Chen mengamati perilaku yang benar, tidak memainkan trik apapun. Meskipun kata-katanya sombong, dia berjuang setiap pertempuran dengan kekuatan sejati, memaksa semua orang untuk menerima keunggulannya. Suara mendesing. Kali ini, semua orang tidak perlu menunggu lama. Seseorang dengan cepat terbang keluar dari salah satu paviliun batu giok, Tang Sun dari Sekte Lima Racun. Mengapa setelah waktu sebelumnya ketika Xiao Chen mengalahkan lawannya dalam satu gerakan, ada jeda panjang sebelum Di Xin Han tiba, dan kali ini, saat pertandingan berakhir, Tang Sun menyerbu. Alasannya sederhana, Xiao Chen terluka. Untuk lebih spesifik, dia bahkan terluka parah. Meskipun sepertinya Xiao Chen mengalahkan Di Xin Han dalam satu gerakan, itu benar-benar kemenangan yang menyedihkan. Jubahnya dicat dengan darah, dan semua organ dalamnya menderita luka yang signifikan. Sepenuhnya pulih dalam waktu singkat praktis tidak mungkin. Tang Sun tersenyum sangat sinis sehingga matanya terbelah saat dia berkata, aku tahu keadaanmu sekarang. Anda pasti ingin mengalahkan saya dalam satu gerakan juga untuk menghindari memperparah luka Anda. Sayangnya, saya tidak akan memberi Anda kesempatan ini. Sekte Lima Racun saya adalah yang terbaik dalam pertarungan panjang dan berlarut-larut, menyiksa lawan sampai mati. Petik 2. Tepat setelah Tang Sun berbicara, dia tidak membungkuk dengan sopan atau memberi Xiao Chen kesempatan untuk menjawab. Dia hanya melemparkan serangan telapak tangan. Kabut hitam beracun yang tak habis-habisnya keluar dari telapak tangan Tang Sun. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh arena. Kabut racun yang tebal sepertinya memiliki dan tidak memiliki bentuk. Kabut racun jelas tebal dan lengket. Namun, itu agak ilusi juga. Ketika seseorang mencoba meraihnya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tampaknya sangat aneh. Ini adalah palem racun Pantom 5 Racun Sekte. Semua penonton segera mengenali kabut racun ini. Mereka semua mengungkapkan ekspresi horor. Teknik bela diri semacam ini sangat berbahaya. Itu tidak bisa dieksekusi hanya dengan teknik kultivasi atau teknik bela diri. Itu juga membutuhkan racun kelas raja yang secara khusus disempurnakan oleh Sekte Lima Racun agar seseorang berhasil mengeksekusinya. Namun begitu berhasil dieksekusi, tidak akan mudah untuk menghilangkannya, itu sangat menantang untuk dihadapi. Bahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung generasi yang lebih tua hanya bisa melarikan diri saat melihat kabut racun ini.
Ini tidak mudah untuk ditangani, orang-orang dari Sekte Lima Racun awalnya sulit untuk dilawan. Selanjutnya, Xiao Chen baru saja terluka. Tubuhnya dalam kondisi terlemah. Sekarang kabut racun muncul, dia akan terluka lebih lanjut. Petik 2. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Tang Xun sudah mengklaim keuntungannya. Mengingat kelicikan Tang Xun, dia tidak akan menghadapi Xiao Chen secara langsung. Dia akan terus menggunakan racun untuk melemahkan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen benar-benar melemah, Tang Xun akan pergi dan mempermalukan Raja Naga Azure. Namun, bahkan jika dia menang dengan cara ini, itu tidak terlalu mulia. Beberapa orang menghela nafas pelan. Sepertinya meskipun Tang Xun memiliki keuntungan, dia tidak mendapatkan banyak bantuan. Jika Tang Xun berperilaku seperti pria yang tepat, seperti di Xinhan, bahkan jika dia kalah, orang banyak akan tetap menganggapnya sebagai pahlawan. Menggunakan kabut racun untuk berurusan dengan orang yang lemah yang baru saja terluka terlalu tidak enak dilihat. Haha, Azure Dragon King, jika Anda ingin memohon belas kasihan sekarang, saya dapat mempersingkat ini. Jika tidak, kabut racun pantom ini akan terus menumpuk di tubuh Anda, semakin melukai Anda seiring waktu. Pada saat itu, akan sulit bagimu untuk menanggungnya. Petik 2. Tang Xun yang senang dan tawa maniak datang dari kabut racun. Jangan berpikir terlalu lama, kalau tidak, bahkan jika Anda memohon kepada saya seperti anjing, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Petik 2. Tang Xun datang dan pergi seperti angin, tampaknya telah bergabung dengan kabut racun hantu dan tidak mungkin ditemukan. Xiao Chen mencoba beberapa kali menggunakan angin kencang untuk menerbangkan kabut racun tetapi tidak berhasil. Jadi dia menyerah pada upaya itu, sebagai gantinya, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengisap. Dia menyedot semua kabut racun dan melemparkannya ke dalam segel surgawinya yang berbentuk naga. Meskipun kabut racun menutupi seluruh arena, ketika Xiao Chen melemparkan semuanya ke dalam segel surgawinya yang tidak lengkap, itu seperti naga beracun yang dilemparkan ke laut tanpa batas. Selain menendang beberapa gelombang, naga racun tidak bisa menimbulkan badai sama sekali. Bahkan setelah menggunakan ratusan vena roh kudus, segel surgawi Xiao Chen masih belum penuh, dan dia belum berhasil membentuknya. Untuk apa kabut kecil beracun ini dihitung? Xiao Chen bahkan tidak berniat untuk memperbaiki kabut racun ini. Dia membiarkannya berjalan dengan sendirinya dan binasa dengan sendirinya di segel surgawi yang luas. Ketika kabut racun menghilang, Tang Xun muncul kembali dengan ketakutan terciprat di wajahnya. Dia menemukan prestasi ini sangat luar biasa. Bagaimana ini bisa? Kamu benar-benar menelan kabut racun pantom. Petik 2. Xiao Chen tidak ingin mengganggunya. Dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun mengirimkan serangan telapak tangan. Bulan yang cerah muncul di belakangnya, menyala seperti nyala api dengan darah panas sebagai bahan bakar. Saat Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan, sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat turun dari bulan. Ini adalah telapak aspirasi yang tinggi dan berdarah panas. Pukulan telapak tangan ini sepertinya menyalakan api di hati setiap orang, yang tak terpadamkan dan gigih selama ribuan tahun. Semua orang merasakan aspirasi tinggi Raja Naga Azure, yang lebih tinggi dari langit. Dengan penindasan kultivasi dan peringkat teknik bela diri, Tang Xun tidak bisa menahan api 1000 tahun Xiao Chen dan langsung terlempar keluar dari arena. Ketika Tang Xun mendarat, luka menutupi seluruh tubuhnya tanpa tempat yang tersisa. Jika Xiao Chen tidak mempertahankan ketenangannya dan menahannya, serangan telapak tangan ini bisa menghancurkan semua tulang Tang Xun menjadi bubuk. Bulan terbenam saat Xiao Chen menarik langkahnya. Kemudian, dia berdiri tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya sebelum dengan tenang melihat sekeliling. Dia berkata, adakah orang lain yang mau melawan saya? Jika Anda dapat memblokir dua gerakan dari saya, maka saya, Xiao Chen, akan mengakui kekalahan, mengakui diri saya tidak layak untuk mengklaim tablet gunung terakhir gerbang naga. Saat Xiao Chen mengatakan itu, kerumunan meledak menjadi kegemparan atas tirani Raja Naga Azure yang jelas dan tak terbantahkan. Beberapa orang ingin membuat sanggahan. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana Xiao Chen mengalahkan semua lawannya dengan satu gerakan, dari saat dia naik ke arena dan memecahkan tarian pedang bulan cerah, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli apakah Anda adalah bakat luar biasa dari pertemuan pahlawan 4 lautan sebelumnya atau keturunan suci dari tanah suci abadi, saya akan mengalahkan Anda hanya dengan satu gerakan. Pertunjukan ini membuktikan bahwa pada saat ini, Raja Naga Azure memang memenuhi syarat untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dalam generasi yang sama, hanya dia yang berhak mengatakan hal seperti ini. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan ini.
10 hakim Istana Bulan tidak bisa lagi tidak bergerak saat mereka mendiskusikan hal ini. Setelah berjuang sampai titik ini, kekuatan Xiao Chen tidak diragukan lagi. Bahkan jika dia mengundurkan diri sekarang, para hakim ini akan mempertimbangkan untuk memberikan tablet Gunung Gerbang Naga kepadanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang ini. Bahkan jika para hakim ini tidak menyukai keturunan Kaisar Azure, mereka harus mengakui kekuatan dan keanggunan Xiao Chen saat ini. Istana Bulan masih memiliki kemurahan hati dan kepercayaan diri itu. Namun, Xiao Chen memilih untuk terus berjuang. Ini membuat segalanya menjadi rumit. Jika seseorang benar-benar bisa memblokir gerakannya seperti yang dia katakan, maka tablet Gunung Gerbang Naga mungkin tidak akan sampai padanya. Putra Suci Cyclic Astral Palace belum muncul. Mari kita lanjutkan menonton. Hakim Kepala Istana Bulan membuat keputusan. Apakah akan memberikan tablet Gunung Gerbang Naga kepada Xiao Chen atau tidak akan tergantung pada pertempuran terakhir ini. Para hakim lainnya mengangguk dengan lembut, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Yue Bingyun, yang telah mendengarkan kata-kata juri, menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Chen, yang berada di arena. Bisakah dia masih mengalahkan Chu Yang dengan satu gerakan dalam kondisinya saat ini? Kakak senior, di Paviliun Giok Cyclic Astral Palace, Fu Hongyao memanggil Chu Yang, yang sedang bersiap untuk turun. Kekhawatiran terlihat di wajahnya. Chu Yang berhenti berjalan, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Hongyao, aku berjanji padamu bahwa aku akan membalas penghinaan yang disebabkan Xiao Chen padamu. Saya pasti akan menepati janji saya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Yang melompat menuju arena tertinggi. Begitu Chu Yang muncul, banyak pembudidaya di Bright Moon Plaza tiba-tiba menemukan bahwa langit telah menjadi gelap. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat bintang-bintang berkelap-kelip. Selanjutnya muncul perasaan menusuk di mata mereka seperti ditusuk jarum, sensasi itu sangat sulit untuk ditanggung. Setelah mengedarkan energi mereka untuk sementara waktu, situasinya membaik. Ketika para penonton menyipitkan mata dan melihat, mereka ternganga, mengungkapkan kengerian di wajah mereka. Pada suatu saat, matahari besar muncul di langit. Cahayanya terlalu menyilaukan. Sejak kemunculannya, ia menutupi matahari yang terik, bahkan sampai memperlihatkan banyak pemandangan langit berbintang untuk dilihat semua orang. Namun, setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan membutakan semua orang. Itu Chu Yang dari Istana Matahari. Dia akhirnya keluar. Jika dia juga kalah dari Xiao Chen, maka tidak ada yang berani melawan Xiao Chen lagi. Mengingat keadaan Xiao Chen saat ini, mengalahkan Chu Yang dalam satu gerakan tampaknya agak sulit. Sementara semua orang menyaksikan, matahari besar itu, pembawa harapan terakhir semua pembudidaya lautan berbintang surgawi, perlahan turun ke arena. Namun, tidak mendarat. Chu Yang tetap melayang di udara saat dia menatap Xiao Chen dengan dingin seperti seorang raja. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Raja Naga Biru, kamu benar-benar sombong sekarang. Namun, jangan lupa, tidak peduli seberapa arogan Anda sekarang, jika Anda tidak menjadi kaisar bela diri pada waktunya, Anda hanya akan menjadi orang yang berumur pendek. Petik 2. Saat Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, dia menjawab dengan tenang, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Anda pasti Chu Yang. Saya memiliki banyak dendam dengan Cyclic Astral Palace. Dalam pertempuran hari ini, tidak peduli hasilnya, mari kita hapus semua dendam ini. Chu Yang tersenyum dan berkata, itu sesuai dengan niatku. Namun, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebaiknya mengeluarkan Lunar Shadow Saber Anda. Kalau tidak, saya khawatir setelah pertempuran ini, Anda tidak akan lagi memiliki keberanian untuk menarik pedang Anda dalam hidup Anda yang singkat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa tidak perlu baginya untuk menarik pedangnya. Ketika Xiao Chen tidak bergerak, tidak menunjukkan niat untuk menarik pedangnya, kemarahan melintas di wajah Chu Yang. Chu Yang berkata, kamu berumur pendek, kamu hanya memiliki 20 tahun lagi. Jangan berpikir Anda benar-benar karakter utama. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam satu gerakan. Anda mungkin ingin mengambil tablet Gunung Gerbang Naga di saat-saat terakhir hidup Anda, menyelesaikan semua keinginan terakhir Anda. Namun, saya, Chu Yang, tidak akan membiarkan Anda melakukan sesuka Anda. Petik 2. Tepat setelah Chu Yang berbicara, cahaya yang menyala-nyala di tubuhnya terbakar hebat seperti nyala api. Cahaya yang menusuk muncul sekali lagi. Kerumunan yang berpengalaman dengan cepat menutup mata mereka, takut menderita cedera.
Hanya setelah beberapa saat kerumunan itu mengedarkan energi ke mata mereka dan dengan hati-hati menyipitkan mata. Para penonton melihat bahwa aura Chu yang telah meningkat ke level lain. Tubuhnya muncul di bawah terik matahari, dan ada tanda matahari merah di dahinya. Gambar besar dan tidak jelas dari burung matahari muncul di belakangnya. Dia seperti matahari yang turun ke dunia. Udara di Bright Moon Plaza menjadi kering dan panas, menimbulkan sensasi pengap pada semua orang dan membuat mereka berkeringat banyak. Sepertinya rumor itu benar, Chu yang melakukan budidaya tertutup di bawah sinar matahari. Kalau tidak, fenomena misterius ini tidak akan seseram ini. Apakah Anda melihat tanda matahari di dahinya? Itu adalah tanda keberhasilan kultivasi sutra matahari. Xiao Chen benar-benar dalam masalah sekarang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan penuh, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Chu Yang. Jadi bagaimana jika dia menang? Pada akhirnya, dia hanya memiliki 20 tahun untuk hidup. Mungkinkah dia benar-benar berpikir dia bisa maju ke Kaisar Bela Diri tepat waktu? Dia mungkin juga menyerah dan menukarnya dengan bantuan. Petik 2. Chu yang benar, tidak peduli seberapa kuat dia hanya bisa hidup selama 20 tahun. Petik 2. 20 tahun, dia tidak bisa hidup lebih dari 50 tahun. Itu agak tragis. Adapun saya, tidak peduli apa, saya seharusnya tidak memiliki masalah hidup sampai 300. Melihat aura mengerikan Chu Yang, banyak pembudidaya semua mulai berdiskusi. Orang yang berumur pendek dengan tidak banyak waktu tersisa. Seorang jenius yang pernah menjadi meteor. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar kata-kata seperti itu sejak dimulainya pertemuan pahlawan empat laut. Di mata semua orang, saat mereka melihat Xiao Chen, selain mengagumi kekuatannya, ada juga rasa kasihan. Bagi mereka yang memiliki hati jahat, ada juga ejekan tanpa ampun saat mereka bersukacita dalam kemalangannya. Jika Xiao Chen tidak menjadi kaisar bela diri pada waktunya, dia hanya memiliki 20 tahun untuk hidup. Dia tidak akan bisa hidup sampai 50 dan akan mati lebih awal, menjadi meteor yang pernah ada. Ini adalah kematian dini dari Azure Dragon. Tidak peduli seberapa kuat kondisi mental seseorang, pikiran ini akan mendukakan hati siapapun. Dalam 20 tahun kehidupan ini, saya telah berjuang dalam banyak pertempuran di sepanjang jalan. Itu sulit, tetapi saya berhasil mencapai puncak generasi saya. Namun, saya binasa dalam bencana yang tidak layak. Saya dapat mengalahkan banyak talenta luar biasa, menyapu generasi muda benua Kunlun, mengalahkan talenta luar biasa lautan berbintang surgawi dalam satu gerakan. Jadi apa itu? Jika saya tidak maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun, saya akan menjadi seperti meteor. Cahaya yang saya miliki sekarang, tidak peduli seberapa menyilaukannya, hanya membuat semua orang merasa kasihan. Semua orang menunjukkan hanya simpati. Tiba-tiba, ribuan bunga muncul di udara yang kering, semuanya adalah mawar multiflora berwarna merah darah. Mawar merah multiflora penuh dengan kesedihan. Setiap kelopak berisi kesedihan Raja Naga Azure, menyebarkan ketidakpuasan Raja Naga Azure. Bulan merah tua yang memudar perlahan bangkit dari belakang Xiao Chen saat semua orang menyaksikan. Cahaya merah memenuhi mata mereka, memenuhi mereka dengan kesedihan. Tidak peduli siapa itu, panas dan frustrasi di tubuh mereka semua tersapu. Sekarang, melankolis aneh melonjak di hati mereka. Pada akhirnya, semua orang merasakan kesedihan Xiao Chen, merasakan ketidakpuasannya. Di bawah topengnya yang dingin dan tak tertandingi, Raja Naga Azure juga memiliki hati yang bisa terluka. Suara air yang memancar muncul di samping Xiao Chen. Itu adalah sungai waktu yang disimulasikan pikirannya. Dia berada di perahu kecil yang mengalir di sepanjang sungai dengan cahaya bulan yang merah. Seiring waktu berlalu dan 10.000 tahun berlalu, wajah Xiao Chen berubah tepat di depan semua orang. Sepertinya dia telah melalui banyak siklus perubahan. Hanya cahaya bulan merah pada dirinya yang tidak pernah berubah. Sungai tidak bisa membasuh kesedihan ini dari tubuhnya. Kapan manusia pertama kali melihat bulan di tepi sungai? Kapan bulan di tepi sungai pertama kali menyinari manusia? Banyak generasi manusia berlalu, tetapi bulan di tepi sungai tetap sama. Sosok putih ditemani jutaan mawar merah multiflora. Di bawah penerangan sinar bulan merah, Xiao Chen tampak sangat sedih. Kematian 1000 tahun. Saya memiliki serangan telapak tangan yang hanya berbicara tentang kesedihan dan bukan kegembiraan. Mengikuti kesedihan di hatinya, Xiao Chen menggunakannya untuk melemparkan serangan telapak tangan ke Chu Yang cerah dan mempesona di udara mengejeknya dengan mata dingin. Hatiku mungkin dipenuhi dengan kesedihan, tapi aku tidak iri pada siapapun. Saya tidak menarik pedang saya bukan untuk meremehkan Anda, tetapi karena sebenarnya tidak perlu. Kesedihan dari serangan telapak tangan ini tidak ada habisnya dan datang dalam siklus.
Bahkan setelah ribuan tahun, sungai tidak bisa menghapus kesedihan ini. Kondisi mental Chu Yang hancur dalam sekejap. Sebelum dia bisa sadar kembali, cahaya matahari dan burung matahari di belakangnya segera hancur dari kekuatan serangan satu telapak tangan ini. Kekuatan serangan telapak tangan belum dihabiskan, itu mengirim Chu Yang meluncur di udara. Dia menabrak salah satu paviliun batu giok di langit, membuat semua orang di dalam khawatir dan membuat mereka tersebar ke segala arah. Kemudian, paviliun batu giok segera meledak. Sesuatu yang seperti gunung kecil beberapa saat yang lalu runtuh, mengubur Chu Yang terluka parah dan pingsan. Keruntuhan ini mempertahankan sedikit kebanggaan terakhir Chu Yang, mencegah orang melihat pakaiannya yang compang camping dan rambutnya yang berantakan, keadaan yang menyedihkan seperti pengemis. Awan berat kesedihan menyebar dan bertahan di udara, bergema di hati semua orang. Ketidakpuasan, kesedihan, dan rasa sakit Raja Naga Azure Xiao Chen, serangan telapak tangan ini menunjukkan semua ini. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan perasaannya seolah-olah mereka sendiri. Xiao Chen menarik langkahnya dan melanjutkan postur tegaknya dengan tangan di belakang punggungnya. Bulan darah menghilang, dan aura kesedihan perlahan mengikuti. Utong, Chu Yang dengan susah payah memanjat keluar dari puing-puing di tanah. Saat dia melihat Xiao Chen, yang masih berdiri di arena tertinggi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan serangan telapak tangan sebelumnya memang sangat mengerikan. Namun, bahkan dengan itu, seharusnya tidak dapat melukai Chu Yang dengan parah. Yang paling penting adalah bahwa serangan telapak tangan berisi keadaan kesedihan, yang membuat kondisi mental Chu Yang hancur dalam sekejap karenanya kehilangan semua semangat juangnya. Saat Xiao Chen menyerang, pertahanan Chu Yang melemah secara signifikan. Pada saat ini, Chu Yang tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini. Dia yakin akan kehilangan ini. Namun, dia pasti tidak akan meninggalkan kebohongan ini. Dia, Chu Yang, adalah yang terkuat dari generasi muda Cyclic Astral Palace. Sejak debutnya, dia tidak pernah dikalahkan di lautan berbintang surgawi. Jika bukan karena tubuh spiritual surgawi di Xinhan yang memberi di Xinhan tubuh fisik yang sangat kuat, akan sulit bagi Chu Yang untuk menemukan lawan sejati. Namun, Chu Yang kalah begitu jelas hari ini benar-benar tidak dapat diterima. Banyak orang tua dari Cyclic Astral Palace terbang bersama dengan Fu Hongyao, datang untuk memeriksa luka-lukanya. Tidak perlu, saya baik-baik saja, ayo pergi. Chu Yang mengangkat tangannya dan menyeka darah dari bibirnya saat dia berjalan keluar dari puing-puing. Dia melirik Xiao Chen, yang berada di arena, dan berkata dengan dingin, Xiao Chen, masalah hari ini pasti belum berakhir. Aku, Chu Yang, tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Setelah Chu Yang berbicara, dia menaiki salah satu burung matahari Cyclic Astral Palace dan dengan cepat meninggalkan Bright Moon City, enggan untuk tinggal lebih lama lagi. Dikalahkan, selanjutnya hanya dengan satu gerakan. Harapan terakhir dari semua pembudidaya lautan berbintang surgawi hancur. Sampai sekarang, Xiao Chen bahkan tidak menarik pedangnya. Hasil seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Awalnya, pertemuan pahlawan empat laut seharusnya menjadi tempat bagi berbagai talenta luar biasa untuk menunjukkan keterampilan mereka, menampilkan kekuatan mereka dalam pertempuran yang luar biasa dan menarik untuk menyebarkan nama mereka ke seluruh lautan berbintang surgawi. The Holy Sions seharusnya pergi hanya setelah itu dan melakukan pertempuran yang lebih menarik, menunjukkan keanggunan dari berbagai tanah suci. Namun, hari ini, pertemuan pahlawan empat laut dengan sejarah puluhan ribu tahun menjadi panggung Xiao Chen saja. Gathering pahlawan empat laut ini seharusnya penuh dengan pertempuran seru yang penuh dengan mimpi. Namun, Xiao Chen mengalahkan semua penantangnya dalam satu gerakan, mengalahkan banyak keturunan suci dan merusak reputasi mereka. Ye Chen, apakah kamu tidak naik? Di paviliun giok aliansi Laut Utara, Ye Chen tetap diam saat dia menyaksikan kompetisi. Ketika seseorang bertanya kepada Ye Chen tentang berkelahi, dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, tanpa saudara Xiao, saya bahkan tidak akan menjadi kaisar semu sekarang. Selain itu, mengingat keterampilan saya jelas bukan tandingan Xiao Chen. Petik 2. Pertemuan ini dapat dianggap hancur karena Xiao Chen. Para hakim istana bulan itu mungkin tidak senang. Ye Chen menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira bahwa dia sendiri yang dapat menekan semua bakat luar biasa dari seluruh lautan berbintang surgawi. Lebih jauh lagi, dia melakukannya dengan cara yang menyedihkan. Petik 2. Sama seperti semua orang berdiskusi dengan suara rendah, suara yang jelas datang dari istana tempat para hakim istana bulan duduk. Suara orang ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Raja Naga Biru Xiao Chen,
kami 10 hakim dengan suara bulat memutuskan bahwa tidak ada orang lain di pertemuan pahlawan 4 laut ini yang dapat melampaui keanggunanmu. Bahkan jika kita melihat kembali ke semua pertemuan pahlawan 4 laut selama 10.000 tahun terakhir, hanya Kaisar Azure yang dapat dibandingkan dengan Anda. Oleh karena itu, tablet Gunung Gerbang Naga tidak lain adalah milikmu. Sebuah kotak bersulam persegi panjang melayang turun dari langit. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Setelah dia membuka kotak bersulam indah itu, dia melihat sebuah tablet batu seukuran telapak tangan tergeletak di dalamnya. Kata-kata Gerbang Naga yang ditulis dalam kursif memancarkan aura agung. Dengan hanya 2 pandangan, Xiao Chen merasa seperti dia telah jatuh ke jurang yang dalam dan tak terbatas. Tablet batu itu dipenuhi dengan kekuatan luar biasa yang luas dan tak ada habisnya yang membuat siapapun yang merasakannya merasa sangat tidak berarti. Tekanan kuat muncul di lubuk hati Xiao Chen. Raungan naga tak berujung bergema di samping telinganya saat medan perang buas yang dipenuhi darah dan api muncul di depan matanya. Sosok yang mengesankan berdiri tegak, memegang pedang. Orang ini memimpin banyak murid Gerbang Naga dan menyapu kemana-mana. Bersama dengan 13 ahli berpakaian biru lainnya, sosok yang mengesankan itu bertarung dengan banyak musuh yang mengerikan. Di antara musuh adalah Kaisar bela diri ras dewa yang kuat, 4 Raja Naga di bawah Raja Laut, dan banyak tanah suci di lautan berbintang surgawi, serta Raja Iblis Abis Jauh yang bahkan lebih mengerikan. Membunuh, membunuh, membunuh. Teriakan untuk membunuh bergema. Mata Xiao Chen berubah merah saat dia berpikir, oh tidak. Xiao Chen buru-buru menarik kesadarannya dan menutup kotak bordir. Kemudian, dia memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak kepada para senior Istana Bulan karena telah mengabulkan permintaan si kecil ini. Dia tahu bahwa tablet batu ini pasti yang benar. Ini adalah tablet Gunung Gerbang Naga yang ditempa oleh Kaisar Azure secara pribadi. Meskipun saat ini hanya seukuran telapak tangan, setelah diletakkan di tanah, itu akan menunjukkan ukuran sebenarnya. Kamu di sini untuk tablet Gunung Gerbang Naga. Karena Anda sudah mendapatkannya, silakan pergi. Pertemuan pahlawan 4 laut masih perlu dilanjutkan. Suara tegas tapi tenang terdengar, mengundang Xiao Chen keluar. Suara ini juga mengandung jejak ketidakbahagiaan. Xiao Chen mengangkat kotak bersulam di punggungnya dan memberikan hormat lagi. Kemudian dia melirik Istana Bulan di langit di mana rasanya seperti seseorang sedang menatapnya. Sekarang, dia agak mengerti mengapa wanita tua itu akan tetap berada di Istana Bulan Meditasi selama 10.000 tahun. Kursif di papan nama Istana Bulan Meditasi sama dengan yang ada di tablet Gunung Gerbang Naga. Mengapa Kaisar Azure membuat papan nama Istana Bulan Meditasi? Sejarah macam apa yang mereka miliki? Mungkin hanya wanita tua itu yang tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Sebelum semua orang memperhatikan, dia pergi. Long Fei dan Qi Wuxue, yang berada di arena kecil, merasa ini membosankan, jadi mereka mengikuti Xiao Chen dan pergi. Sebagian besar mata pada Xiao Chen yang pergi menunjukkan rasa hormat. Dia telah mengalahkan semua talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan. Nama Azure Dragon King sekarang mendapatkan rasa hormat untuk yang kuat, dia telah mendapatkan rasa hormat ini dengan hati nurani yang bersih. Namun, ada beberapa tatapan yang tampak rumit juga, orang lain tidak dapat memahami apa yang mereka pikirkan. Setelah juri berbicara, Yue Bingyun melirik sekali pada sosok Xiao Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tuan Harta Karun Muda, Yi Ling, menunjukkan senyum tipis di bibirnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh, masa lalu dan masa kini sangat mirip satu sama lain. Sayangnya, Anda harus maju ke Martial Emperor dalam waktu terbatas. Bagi Anda, itu adalah penghalang yang tidak akan pernah bisa Anda lewati. Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi Kaisar Azure berikutnya. Masa depan lautan berbintang surgawi masih dalam genggamanku. Aku akan membiarkanmu bertahan di Heaven Subduing Rock dulu. Tuan muda istana dari Istana Naga Surgawi Laut Timur menunjukkan ekspresi cemberut dan tidak banyak bicara. Dia hanya membisikkan sesuatu ke telinga lelaki tua di sampingnya, dan lelaki tua itu pergi untuk mengikuti perintahnya. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan menemukan lelaki tua ini familiar. Ini adalah pemimpin dari 4 lelaki tua yang mengejarnya di Despair City hari itu. Saat itu, Xiao Chen melukai orang tua ini. Sekarang, luka-lukanya sudah sembuh semua. Kekuatannya bahkan tampaknya telah meningkat lebih jauh. Tanda pisah. Di luar Bright Moon City, Xiao Chen mendarat di permukaan laut dan bertemu dengan Long Fei dan Qi Wuxue. Selamat, Saudara Xiao, karena mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keduanya mengucapkan selamat dengan salut kepalan menangkup.
Brother Xiao mungkin adalah orang pertama yang berhasil mengalahkan semua talenta luar biasa dari Forces Hero Gathering dalam satu gerakan seperti itu sejak dahulu kala. Xiao Chen tersenyum pahit. Aku mungkin juga yang pertama menerima hadiah utama tetapi masih diusir oleh mereka, kan? Setelah komentar itu, ketiganya tertawa terbahak-bahak. Long Fei melirik Xiao Chen dan berkata, "Lukamu baik-baik saja, kan? Saya percaya setelah Anda melangkah lebih jauh, pasti akan ada seseorang dengan niat jahat yang datang untuk Anda." Xiao Chen mengangguk. "Aku berencana untuk menyembuhkan diri di luar kota terlebih dahulu sebelum pergi." "Saudara Qi Wuxue, apakah kamu datang ke Pulau Bintang Surgawi bersamaku?" Qi Wuxue tersenyum dan menjawab, "Tidak lagi. Aku tidak bisa terus bermain-main. Dalam pertemuan pahlawan empat laut ini, saya akhirnya melihat apa itu ahli sejati. Saya berencana untuk berkeliling menjelajah untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak bisa terus menjadi kacau lagi." Petik 2. Xiao Chen merasa ragu ketika dia bertanya, "Kemana kamu berencana pergi? Apa kau sudah memikirkannya?" "Saya belum memutuskan. Namun, dunia samudera sangat luas. Lautan berbintang surgawi hanyalah satu wilayah. Saya akan menuju ke arah di mana matahari terbit dan terus berjalan." Qi Wuxue tampaknya tidak terlalu cemas. Long Fei memberi hormat dan berkata, "Pertama-tama kami akan mengucapkan selamat tinggal padamu di sini. Saudara Xiao, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, hubungi saya kapan saja." Petik 2. Tentu saja, aku, Qi Wuxue, juga tidak akan lepas dari tugas ini. Xiao Chen harus tetap di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Setelah itu, dia ingin pergi ke Laut Barat untuk pergi ke Pulau Bintang Surgawi. Qi Wuxue bermaksud pergi keluar dan menjelajah sendirian. Long Fei harus kembali ke domain mayat di benua Kunlun. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda. Kapan mereka akan bertemu lagi? Tidak ada yang tahu. Tanda pisah. Di luar Bright Moon City, Xiao Chen duduk bersila di permukaan laut, membawa kotak kayu merah yang berat. Dia memejamkan mata dan mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya. Terlepas dari kehati-hatiannya, dia tidak terlalu khawatir. Tempat ini tidak jauh dari Bright Moon City. Bahkan jika seseorang memiliki niat jahat terhadapnya, mereka tidak akan bertindak begitu terbuka di sini. Selain pertandingan dengan Di Xinhan, Xiao Chen tidak mengalami cedera di sebagian besar pertempuran. Hal utama adalah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi hukum. Adapun serangan racun dari Tang Xun dari 5 racun sekte, itu sudah kurang lebih dinetralisir di segel surgawi Xiao Chen. Tang Xun mungkin tidak akan menyangka bahwa segel surgawi yang dibentuk Xiao Chen begitu luas dengan energi hukum lebih dari 5 kali lebih padat daripada milik Tang Xun. Sementara Xiao Chen merawat luka-lukanya, Yue Bingyun telah tiba di suatu titik, diam-diam menunggu tidak jauh darinya untuk menyelesaikan perawatan luka-lukanya. 4 jam kemudian, Xiao Chen membuka matanya, dan cahaya bersinar di dalamnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Yue Bingyun. Dia tersenyum dengan gaya menggoda dan berkata, "Nona Bingyun, mengapa kamu di sini mencariku? Saya diusir oleh Istana Bulan dan saya tidak lagi diterima." Petik 2. Yue Bingyun mendeteksi jejak keluhan dalam kata-kata Xiao Chen. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Awalnya, Istana Bulan tidak menyukaimu karena Kaisar Azure. Sekarang, Anda hampir mengganggu pertemuan pahlawan empat laut. Meski begitu, Istana Bulan masih memberikan tablet Gunung Gerbang Naga kepada Tuan Muda Xiao. Mereka bahkan mengundang Tuan Muda Xiao keluar dengan sopan. Tuan Muda Xiao, jangan berani-beraninya mengeluh tentang itu." Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Diucapkan dengan indah, tetapi yang dimaksud Yue Bingyun adalah dia harus berterima kasih kepada Istana Bulan. Namun, dia telah datang dan mengikuti semua aturan. Istana Bulan tidak memiliki aturan tentang orang luar yang bergabung dengan pertemuan pahlawan empat laut. Namun demikian, dia tidak menyimpan dendam terhadap Istana Bulan atas masalah ini. Dia agak berterima kasih kepada mereka karena memberinya tablet Gunung Gerbang Naga dan tidak merasa dendam. "Ungkapkan saja pikiranmu. Sebenarnya, saya menduga bahwa Anda akan datang. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah merasa ada yang ingin kau tanyakan padaku." Xiao Chen tidak menganggap kedatangan Yue Bingyun aneh. "Tuan Muda Xiao agak tajam. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memperbaiki pil obat. Adapun detailnya, lihat sendiri." Petik 2. Yue Bingyun mengulurkan tangannya dan melemparkan resep alkimia ke Xiao Chen. Nama medicinal pill adalah Heavenly Source Pill. Resep alkimia mencatat semua bahan secara rinci serta berbagai rasio yang diperlukan. Hanya berdasarkan bahannya, pil sumber surgawi ini bukan pil obat kelas raja, itu paling banyak adalah pil obat kelas sage. Namun,
Bahkan jika itu adalah pil obat kelas Sage, Xiao Chen tidak bisa memperbaikinya. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa alkimia yang diketahui Xiao Chen berasal dari zaman abadi, bukan alkimia zaman bela diri. Tunggu sebentar, Xiao Chen menyadari sesuatu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menawarkan resep alkimia kembali dan berkata, saya tahu sedikit tentang alkimia. Namun, tidak mungkin bagi saya untuk memperbaiki pil obat kelas Sage. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Anda harus mencari orang lain. Petik 2. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao, mengapa harus bertindak bodoh? Kamu tahu itu. Jika ini benar-benar hanya pil obat kelas Sage, mengapa saya perlu mengganggu Anda? Ini adalah pil obat yang membutuhkan Alchemy of the Immortal Epoch. Selain Anda, tidak ada orang lain yang hidup yang bisa memperbaikinya. Petik 2. Wajah Xiao Chen tenggelam. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah curiga sejak hari Anda mengambil denyut nadi saya. Setelah itu, saya bertanya-tanya tentang informasi tentang Anda. Saya mengetahui bahwa ketika Anda hanya seorang raja bela diri, Anda membeli resep alkemik untuk pil Sage yang melanggar di kota Hunluo. Itu juga merupakan pil obat yang dapat disempurnakan hanya dengan alkimia zaman abadi. Petik 2. Yue Bingyun jelas sangat siap. Dia berkata, jangan menyangkalnya. Ketiga pialang informasi yang pernah saya kunjungi di Lautan Berbintang Surgawi menyebutkan bahwa Anda memang membeli resep alkemik untuk pil pelanggaran Sage. Tuan Muda Xiao, mengapa kamu begitu waspada terhadapku? Bingyun tidak pernah melihatmu sebagai musuh. Xiao Chen selalu menemukan gadis ini di hadapannya tak terduga. Apakah itu kultivasi atau penampilannya yang sebenarnya, itu memberi perasaan mencoba melihat bunga melalui kabut. Mengingat karakternya yang berhati-hati, tidak waspada sama sekali tidak mungkin. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen merasa bahwa seharusnya tidak menjadi masalah untuk membantunya memperbaiki pil obat. Dia akan menganggapnya sebagai hanya membantunya. Dia berkata, saya dapat membantu Anda memperbaikinya. Namun, Anda harus merahasiakan masalah alkimia zaman abadi. Petik 2. Yue Bingyun tersenyum tipis dan melemparkan cincin spasial padanya. Dia berkata, semua bahan ada di sana. Saya menyiapkan total 100 set. Tidak peduli seberapa rendah tingkat keberhasilannya, Tuan Muda Xiao harus bisa berhasil setidaknya sekali. Tidak ada batasan waktu. Ketika Anda telah melakukannya, kirimkan saja seseorang untuk mengirimkannya ke Istana Bulan. Petik 2. Ini cukup bagus, kondisi agak santai. Tidak ada tekanan pada Xiao Chen sama sekali. Jadi, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia setuju. Tuan Muda Xiao benar-benar lugas. Mengapa Anda tidak bertanya kepada saya mengapa saya menginginkan pil obat ini? Tanpa menunggu jawaban Xiao Chen, Yue Bingyun melanjutkan, jawabannya cukup menarik. Ada 12 lapisan pada seni panjang umur. Dalam warisan puluhan ribu tahun, hanya tuanku yang berhasil berkultivasi hingga lapisan terakhir di Istana Bulan. Selain dari bakat, alasan terpenting untuk kesuksesannya adalah bahwa Kaisar Azure menyempurnakan pil sumber surgawi untuknya 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah pil obat tambahan yang diperlukan untuk mengolah lapisan ke-12 seni panjang umur. Aku juga agak penasaran, apakah alkimia zaman abadi Anda berasal dari Kaisar Azure? Namun, mengingat kekuatanmu, kamu seharusnya tidak bisa memasuki Istana Naga Azure. Kalau begitu, dari mana alkimiamu berasal? Haha, Tuan Muda Xiao, tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya akan membantu Anda sedikit juga dan memberitahu Anda sebuah rahasia kecil. Seorang ahli Istana Naga Surgawi Laut Timur telah mengikuti Anda sejak Anda meninggalkan Bright Moon Plaza. Hati-hati. Xiao Chen tidak terlalu tertarik dengan berita yang diungkapkan Yue Bingyun. Dia lebih tertarik pada Yue Bingyun sendiri. Gadis ini tidak sederhana. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada keturunan suci lainnya. Tidak peduli seberapa kuat keturunan suci lainnya, mereka datang ke Xiao Chen secara terbuka. Namun, gadis ini tidak terduga. Rasanya seperti dia tahu banyak rahasia Kaisar Azure. Ada apa dengan wanita ini? Anda membantunya memperbaiki pil obat yang begitu penting, tetapi dia tidak menunjukkan penghargaan apapun. Dia bahkan memilih untuk memberimu kabar buruk untuk membuatmu khawatir. Bahkan jika dia tidak membantu, setidaknya dia harus melakukan sesuatu yang praktis, kata Ao Jiao dari Cincin Roh Abadi. Jelas, dia tidak senang dengan sikap Yue Bingyun. Xiao Chen bermain-main dengan resep alkimia di tangannya. Dia menjawab dalam hati, tidak perlu dipikirkan. Aku punya perasaan bahwa masalah antara dia dan aku tidak akan berakhir begitu saja. Ini adalah wanita yang sulit ditangani. Adapun orang-orang dari Istana Naga Surgawi Laut Timur,
dia tidak berharap Yue Bingyun ikut campur kecuali dia benar-benar dalam bahaya. Karena dia tidak bergerak, itu berarti dia percaya bahwa dia bisa mengatasinya. Setelah menyimpan resep alkimia dan memverifikasi arah, Xiao Chen berangkat ke Laut Barat. Tanda pisah. Pertemuan pahlawan empat laut berlanjut di Bright Moon City. Namun, untuk beberapa alasan, sebagian besar penonton menganggap pertempuran yang awalnya menarik itu agak hambar, tidak lagi menarik. Namun, ketika Ye Chen dan Yan Xishan, masing-masing seorang pendekar dari pembantaian Dao dan seorang pendekar pedang dari pembantaian Dao, mulai bertarung, mata orang banyak terbuka. Kontes ini memberikan kejutan yang menyenangkan bagi penonton. Tanpa diduga, hanya dengan pembantaian Dao, ada begitu banyak kegunaan yang bervariasi. Ini adalah pembuka mata yang hebat bagi banyak orang. Xiao Chen akan menikmati menonton Four Seas Hero Gathering sampai selesai. Namun, Istana Bulan tidak lagi menyambutnya, jadi tidak nyaman baginya untuk tetap tinggal. Selanjutnya, dia sudah mendapatkan tablet Gunung Gerbang Naga. Dengan demikian, dia tidak merasa menyesal. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Xiao Chen perlahan mulai merasa bahwa kotak kayu di punggungnya sangat berat seperti gunung. Awalnya dia tidak terlalu mempermasalahkannya, hanya merasa agak berat saja. Namun, setelah beberapa saat, itu mulai membebani daya tahannya. Bukan karena Xiao Chen tidak berpikir untuk meletakkan kotak itu di cincin semesta. Namun, ketika dia pertama kali melihatnya, dia tahu bahwa barang ini tidak akan bisa muat di dalamnya. Itu mungkin tidak terlihat besar, tetapi ruang di dalamnya membuatnya merasa tidak berarti seperti debu. Jika dia mencoba memasukkan tablet Gunung Gerbang Naga ke dalam cincin semesta, itu pasti akan menghancurkan ruang di dalamnya. Itu bahkan mungkin meledak dan melukainya serta mengekspos banyak vena roh kudus di cincin semesta. Huci, telinga Xiao Chen berkedut. Dia mendengar suara angin yang tidak teratur. Jadi, dia mengerutkan kening dan dengan tenang berbalik sambil berdiri di atas air. Segera, suara angin yang lembut dan tidak dapat dilacak semakin intensif. 4 sosok muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika dia melihat pemimpin kelompok itu, pupil matanya mengerut, dan niat membunuh melintas di matanya. Orang ini adalah lelaki tua berjubah hitam yang mengejar Xiao Chen di kota keputusasaan, bersama dengan para ahli dari Istana Naga Surgawi lainnya, membuatnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Raja Naga Biru, kita bertemu lagi, kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan acuh tak acuh, menyembunyikan niat membunuhnya. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, sungguh tak terduga. Bahkan setelah terluka parah, kamu masih selamat. Azure Dragon King, kami di sini bukan untuk mencari masalah denganmu. Kami hanya ingin menegosiasikan kesepakatan. Salah satu lelaki tua di samping lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan cepat. Dia telah memperhatikan niat membunuh Xiao Chen, jadi dia segera menyatakan tujuan mereka. Xiao Chen tersenyum dan melirik orang itu, yang entah kenapa membuat punggung lelaki tua itu merinding, mendorong lelaki tua itu mundur 2 langkah tanpa sadar. Kita bisa menegosiasikan kesepakatan, tapi tunggu aku membunuh seseorang dulu. Kakak, sebuah cahaya pedang melintas. Xiao Chen sama sekali tidak menggambar lunar shadow sabarnya selama pertemuan pahlawan 4 lautan. Sekarang setelah dia melakukannya, dia menggambarnya dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Targetnya adalah pemimpinnya, pria tua berpakaian hitam. Xiao Chen menggunakan jiwa pedang kesempurnaan agung yang jelas-jelas mengerikan dan kehendak guntur kesempurnaan agung. Namun, ketika dia menarik pedangnya, permukaan laut, serta angin, tetap tenang, tidak berfluktuasi sedikitpun. Kontrol terhadap segala macam energi. Kontrol yang sangat bagus. Ini adalah hasil dari latihan teknik pedangnya selama setahun terakhir. Meskipun budidaya Xiao Chen tidak meningkat secara signifikan, dia sudah mendapatkan kendali. Tidak ada kesalahan sama sekali, dia bisa bergerak cepat tanpa mengeluarkan suara. Ketika dia menggunakan menggambar pedang Kaisar Azure, dia bisa membuat 81 lintasan pedang yang berbeda dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Lampu pedang menyala. Saat Xiao Chen menyarungkan pedangnya, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang cemerlang, lalu terbelah 2 dan jatuh dari langit untuk mewarnai air menjadi merah. Xiao Chen tidak mundur, meskipun 3 orang yang tersisa hanya berjarak 10 meter. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, sekarang kita bisa bicara. 1 detik yang lalu, lelaki tua berpakaian hitam itu masih hidup. 1 detik kemudian, dia telah mati tanpa mayat yang utuh, hanya menyisakan lautan yang diwarnai merah. Ketika ketiga lelaki tua itu mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, mereka semua merasa ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah menggambar pedangnya, Xiao Chen akan menjadi sangat kuat.
Kemarahan di hati mereka tidak mungkin melonjak lebih tinggi. Tanpa peringatan, Xiao Chen membunuh dengan mudah. Setelah membunuh, dia dengan tenang mengatakan bahwa mereka sekarang bisa bernegosiasi. Sialan negosiasinya, kamu mencari kematian. Salah satu orang tua memiliki hubungan yang baik dengan orang mati. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan meraung. Kemudian, dia melangkah maju dan memiringkan lengannya untuk mengirim pukulan ke Xiao Chen. Orang tua itu menggerakkan kekuatan dunia yang melonjak, dan air sejauh 5 km di sekitar mereka membubung ke langit, mengaduk gelombang yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun orang tua ini cepat, Xiao Chen bahkan lebih cepat. Tepat ketika lelaki tua itu maju satu langkah dan kakinya mendarat, Xiao Chen mendorong Lunar Shadow Saber yang terselubung ke depan. Untuk beberapa alasan, sarungnya berhenti tepat di tenggorokan lelaki tua itu. Gerakannya diam dan mengalir seperti air. Itu mengalir sangat alami dan tidak mengeluarkan kekuatan apapun. Itu tampak jauh dari sebanding dengan keributan dari pukulan tak ditembakkan lelaki tua itu. Namun, langkah sederhana ini menekan acu poin kematian lelaki tua itu. Dua lelaki tua lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membantu. Sebelum tatapan tenang Xiao Chen, air laut yang bergelombang selama 5 km di sekitarnya turun perlahan. Keunggulan relatif ditentukan dalam sekejap. Saat ombak mereda dan air turun kembali, gerimis kembali ke laut, menciptakan banyak kebisingan. Apakah menurutmu aku masih penurut yang sama dari 1 tahun yang lalu? Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan mengirim beberapa kaisar kuasi kesempurnaan besar, Anda akan dapat membuat saya terpojok? Jangan terlalu naif. Keagungan tak berwujud dalam nada-nada Xiao Chen menghalangi ketiganya untuk mengambil tindakan apapun. Ketiganya terkejut. Ini bukan aura tetapi semacam atmosfer, suasana yang melekat pada seorang ahli. Tidak ada cara untuk menirunya atau dengan sengaja mengungkapkannya. Meskipun Xiao Chen sangat muda, tidak lebih dari 29 tahun sekarang, suasana yang dia berikan lebih kuat daripada orang-orang tua ini yang telah hidup selama beberapa abad. Pikiran seperti itu benar-benar luar biasa. Aku mengatakannya dengan sangat jelas sebelumnya. Jika kita ingin bernegosiasi, orang itu harus mati terlebih dahulu. Jika Anda ingin menyerang, saya tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi. Mari kita lihat berapa banyak kaisar semu kesempurnaan besar yang mampu dikorbankan oleh Istana Naga Surgawi Laut Timur. Petik 2. Orang tua yang sarungnya ditekan Xiao Chen berkata dengan dingin, jika kamu berani, maka lakukanlah. Istana Naga Surgawi mungkin masih bisa memaafkanmu karena membunuh satu kaisar kuasi kesempurnaan besar. Namun, jika Anda berlebihan, maka jangan salahkan Istana Naga Surgawi Laut Timur kami karena tanpa ampun ketika kami mengirim kaisar bela diri untuk menekan Anda. Petik 2. Dari penjaga tua Raja Laut, Istana Naga Surgawi Laut Timur adalah yang terkuat. Namun, bahkan Istana Naga Surgawi terkuat pun masih jauh lebih rendah daripada Tanah Suci Abadi. Istana Naga Surgawi Laut Timur pasti tidak akan memiliki banyak kaisar semu kesempurnaan besar. Jika Xiao Chen membunuh 4, faksi tidak akan bisa menerimanya. Kata-kata lelaki tua itu mengandung ancaman berat. Dia ingin mengambil inisiatif untuk menakut-nakuti Xiao Chen dan mengejutkannya. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Tanah suci abadi ini tidak berani menyentuhnya karena penguasa guntur masih hidup. Bahkan jika dia membunuh 3 orang di depannya, Istana Naga Surgawi Laut Timur tidak akan berani melakukan apapun padanya. Bang, Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih jauh dengan orang ini. Dia menekan dengan sarungnya, memukul dada orang ini. Sebuah kekuatan besar melonjak keluar, yang menyebabkan lelaki tua itu muntah darah dan mengirimnya terbang mundur 1 kilometer. Dua lelaki tua lainnya dengan cepat bergerak kembali untuk membantu lelaki tua ini berdiri. Mereka tidak lagi berani ceroboh, menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka. Xiao Chen meletakkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Waktuku terbatas. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa Xiao Chen telah membunuh salah satu dari mereka. Salah satu lelaki tua di samping berkata, Tuan Istana Muda kami menginginkan jilbab Raja Laut Anda. Jika Anda bersedia menukarnya, Anda dapat mengajukan permintaan Anda. Petik 2. Jilbab Raja Laut. Apa yang mereka inginkan dengan jilbab Raja Laut? Xiao Chen merasa curiga di dalam hatinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Jilbab Raja Laut adalah sesuatu yang tidak akan dia jual. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menukarnya. Jadi dia tidak ragu untuk menolak mereka, lalu berbalik untuk pergi. Azure Dragon King, lebih baik berteman daripada menjadi musuh di Heavenly Starry Ocean.
Ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan Istana Naga Surgawi Laut Timur kami. Selama Anda setuju, Tuan Istana Muda ini dapat membantu Anda menangani 7 markuise naga terhormat Laut Barat, membuat mereka berhenti menyebabkan masalah bagi Pulau Bintang Surgawi. Petik 2. Suara dari belakang mengejutkan Xiao Chen. Niat membunuh yang berat muncul di matanya lagi saat dorongan untuk membunuh muncul kembali. Xiao Chen tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia pergi, Seven Distinguished Dragon Marquise tidak akan membiarkan Lan Shaobai dan yang lainnya pergi. Bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda mempertimbangkan kembali? Petik 2. Setelah melihat Xiao Chen berhenti, orang itu berpikir bahwa dia tergoda, jadi dia dengan cepat bertanya. Xiao Chen tidak repot-repot berbalik saat dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Baiklah, jika Anda ingin melakukan pertukaran, bawakan saya Vena Roh Raja. Lalu, aku akan menyerahkan jilbab Raja Laut. Anda, orang yang berbicara itu mau tidak mau merasa frustrasi. Hanya orang bodoh yang akan menggunakan Vena Roh Raja untuk ditukar dengan jilbab Raja Laut. Bahkan jika seseorang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, dia tidak boleh melakukannya dengan cara ini. Selanjutnya, seluruh Istana Naga Surgawi Laut Timur hanya memiliki satu Vena Raja Roh. Selain Tanah Suci Abadi, tidak ada faksi yang memiliki Vena Roh Raja ekstra yang disimpan. Xiao Chen tidak lagi peduli dengan ketiganya. Sekarang, dia merasa sangat cemas dan ingin bergegas kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Puci, saat dia hendak pergi, air laut di depannya terbelah. 4 naga banjir laut dalam, masing-masing memancarkan kekuatan Kaisar Semu, meraung dan menekan Xiao Chen. Sebuah kereta perang kuno mengikuti naga banjir. Seorang lelaki tua menarik kendali, mengendalikan 4 naga banjir setingkat Kaisar. Xiao Chen merasakan aliran dingin di tulang punggungnya. Orang tua ini adalah seorang ahli yang sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan, yang mampu menekannya. Orang ini memberi Xiao Chen tekanan yang kuat dan tidak nyaman. Namun, Xiao Chen tidak merasakan ketakutan di hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah kaisar semu yang telah memadatkan jiwa untuk segel surgawi. Orang ini sangat mengerikan, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Meski begitu, Xiao Chen masih memiliki mahkota Raja Laut. Dengan menggunakannya di permukaan laut ini, dia bisa dengan mudah pergi, melarikan diri dari lelaki tua ini tanpa cedera. Yang terpenting, Xiao Chen masih memiliki Solar Plume Feather yang diberikan Little Yellow Feather kepadanya. Itu adalah ukuran perlindungan gagak emas, binatang suci kuno. Itu lebih dari cukup untuk membunuh orang ini. Seorang pemuda tampan duduk di kereta perang ini. Dia menunjukkan aura dingin dan bangga. Cahaya yang dalam di matanya mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang ahli dalam membuat rencana. Xiao Chen pernah bertemu orang ini sebelumnya di Despair City. Dia tahu siapa orang ini, Tuan Muda Istana-Istana Naga Laut Timur. Namun, pada saat itu, Xiao Chen hanya memberinya pandangan sekilas. Karena dia jauh lebih kuat daripada orang ini, dia tidak terlalu memperhatikan Leng Shaofan. Sekarang Xiao Chen menatap orang ini lebih lama, dia merasa sangat familiar. Seseorang muncul di benaknya, pemikiran itu mengejutkannya. Ini adalah Leng Ao yang dengannya dia pergi ke Istana Raja Laut saat itu. Itu kamu. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Leng Shaofan tersenyum dan berkata, Raja Naga Azure akhirnya mengingatku. Tuan Muda, dia membunuh Penatua Feng. Ketiga lelaki tua itu terbang dari belakang Xiao Chen. Kemudian, mereka dengan cepat melaporkan kematian Penatua Feng kepada Leng Shaofan. Ekspresi Leng Shaofan tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya itu adalah keputusan yang tepat untuk meninggalkan pertemuan pahlawan 4 laut dan bergegas ke sini. Kekuatan Azure Dragon King benar-benar luar biasa. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berkultivasi selama setahun terakhir? Rahasia. Leng Shaofan tidak menunjukkan kemarahan saat mendengar jawaban itu. Ekspresinya juga tidak goyah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Ini tidak aneh. Sebagai keturunan Kaisar Azure, Anda mampu menyapu bakat luar biasa pada upacara penganugerahan Raja Anda. Anda harus memiliki pertemuan kebetulan Anda sendiri. Namun, menurutmu apa peluangmu melawan kami berlima? Xiao Chen menunjuk ke orang tua yang mengendarai kereta dan menjawab dengan jujur, Xiao ini bukan lawan untuk senior ini saja. Leng Shaofan tersenyum. Ini agak mengejutkan. Azure Dragon King yang bisa mengalahkan berbagai talenta luar biasa dalam satu gerakan masing-masing masih bisa begitu tenang. Pada pertimbangan lebih lanjut, Anda harus menjadi orang yang cerdas juga. Serahkan jilbab Raja Laut dan sebutkan harga yang wajar.
Meskipun kita adalah musuh, kita bisa menjadi teman. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, aku punya banyak teman. Namun, nama Leng Shaofan tidak akan pernah ada dalam daftar itu. Menyerang, wajah Leng Shaofan tenggelam. Karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, dia langsung berkata, tekan saja dia dan jangan bunuh dia. Tidak ada gunanya menyinggung Thunder Sovereign atas orang yang berumur pendek ini. Petik 2. Orang tua yang mengemudikan kereta itu meletakkan kendali. Kemudian dia perlahan berdiri. Seketika, aura luar biasa yang bisa menggulingkan gunung dan membalik lautan menekan. Air laut di belakang Xiao Chen tiba-tiba melonjak ke dinding air raksasa setinggi 3 km. Sekarang keempat naga banjir laut dalam tidak terkendali, mereka tampak ganas dan memamerkan taring dan cakar mereka ke Xiao Chen sambil mengaum, memperkuat aura mereka. Sebelum aura kuat ini, Xiao Chen merasa seperti dua gunung menekan bahunya. Dia mundur sedikit dan memegang pedang di dadanya. Kemudian, dia menatap Leng Shaofan dengan tenang dan berkata, saya menyarankan Anda untuk memikirkan semuanya dengan cermat sebelum bertindak. Jangan menyesali ini. Leng Shaofan tertawa dan berkata, Raja Naga Azure juga bisa merasakan ketakutan. Sayangnya, sekarang bukan kamu yang memberiku kesempatan untuk menyesal, tapi aku tidak memberimu kesempatan untuk menyesal. Menyerang. Saat Leng Shaofan berbicara, lelaki tua yang sebelumnya mengemudikan kereta itu mendengus dingin. Kemudian, empat naga banjir laut dalam yang ganas menyerang Xiao Chen. Di cincin roh abadi, Ao Jiao mendesak bulu kuning kecil, yang telah berkultivasi dengan pahit di sana selama setahun terakhir. Itu berkicau dengan gembira dan terbang keluar dengan cepat. Little Yellow Feather melebarkan sayapnya dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan kekuatan yang kuat menyapu keempat naga banjir laut dalam saat melotot ke arah mereka. Ini membuat keempat naga banjir laut dalam gemetar ketakutan. Sehubungan dengan garis keturunan, naga banjir laut dalam bukan dari garis keturunan naga sejati murni. Namun, jika mereka berkultivasi ke puncak dan berhasil menyelesaikan kesengsaraan mereka bisa berubah menjadi naga. Di sisi lain, Little Yellow Feather adalah binatang suci yang bonafit, sebuah eksistensi pada level yang sama dengan naga sejati. Setelah empat naga banjir laut dalam melihatnya, mereka segera merasakan ketakutan bawaan. Mata Leng Shaofan berbinar, dia tersenyum dan berkata, ini sebenarnya adalah gagak emas remaja. Penatua Cheng, cepat pergi dan tekan Xiao Chen. Setelah itu, taklukkan gagak emas ini, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai binatang penjaga untuk istana naga surgawi laut timurku. Mematuhi perintah, lelaki tua itu melompat, mengirim serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini tampak biasa. Namun, itu membawa kekuatan puisan dunia, menggunakan kekuatan itu untuk menekan. Orang tua ini menggunakan kultivasinya untuk mencoba dan mengalahkan Xiao Chen. Di bawah tekanan serangan telapak tangan ini, Xiao Chen tenggelam 1 kilometer bersama dengan air laut di sekitarnya. Xiao Chen merasa terkejut. Meskipun dia mengharapkan kekuatan Kaisar Semu Kesempurnaan menjadi sangat mengerikan, dia hanya menyadari bahwa itu jauh melampaui harapannya ketika dia benar-benar menghadapinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan seseorang dengan 2 tingkat kultivasi di atasnya. Dia hanya bisa mengatasinya dengan menggunakan mahkota Raja Laut. Dengan pikiran, mahkota Raja Laut terbang keluar dari cincin semesta dan duduk dengan kuat di kepala Xiao Chen. Pada saat itu, sejumlah besar emosi melonjak. Emosi ini semua berasal dari Raja Laut. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Dia menenangkan dirinya, dan semua berbagai emosi negatif menghilang. Pria tua di permukaan yang menekan Xiao Chen dengan satu serangan telapak tangan tertawa gila. Tepat ketika dia bersiap untuk melakukan serangan telapak tangan lagi dan melukai Xiao Chen dengan parah, dia terkejut menemukan Xiao Chen tiba-tiba terbang. Seiring dengan Xiao Chen datang air laut yang telah ditekan bersamanya. Sekarang, situasinya terbalik, dan auranya melampaui aura lelaki tua itu. Orang tua itu melihat mahkota di kepala Xiao Chen, dan tatapan serakah melintas di matanya. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan lelaki tua ini sambil mengenakan mahkota? Azure Dragon King, kamu terlalu naif. Sebelum kekuatan absolut, semuanya hanyalah ilusi. Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, kata-kata itu benar. Namun, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Saya akan menunjukkan kepada Anda misteri mahkota Raja Laut, wilayah perairan. Sebuah gambar besar muncul di belakang Xiao Chen. Itu adalah Raja Laut, yang menguasai dunia samudera dan dapat bersaing dengan Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Cincin cahaya biru datang dari sosok Raja Laut. Domain air biru langit menyelimuti area dalam jarak 50 km.
Udara dipenuhi dengan penghalang biru, seperti air padat, menembus setiap area ruang. Orang tua itu merasa ada yang tidak beres. Baik itu kecepatannya atau jumlah kekuatan dunia yang bisa dia kendarai, itu menurun secara signifikan di dalam penghalang yang tampak kokoh. Setelah menguji sebentar, lelaki tua itu sedikit rileks. Kekuatannya hanya diturunkan 20%. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Xiao Chen. Orang tua itu segera tertawa dingin, pada akhirnya, kamu hanyalah kaisar semu kesempurnaan kecil. Bahkan di wilayah air ini, kekuatanku hanya melemah 20%. Masih tidak mungkin bagimu untuk melukaiku. Petik 2. Bodoh. Kapan saya mengatakan bahwa Anda adalah targetnya? Petik 2. Xiao Chen tidak tertarik pada lelaki tua itu. Saat mengenakan mahkota Raja Laut, dia seperti ikan di air di wilayah air ini. Dia bergerak lebih cepat dari biasanya. Sosoknya melintas, menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Ini mengejutkan orang tua itu. Dia segera mengerti dan melihat ke arah Leng Shaofan dan yang lainnya. Dia hanya melihat Leng Shaofan dan 3 lelaki tua lainnya dengan susah payah berjalan di permukaan laut, mencoba melarikan diri dari wilayah air. Dibandingkan dengan kaisar kuasi penyempurnaan, 3 lelaki tua lainnya bahkan lebih tertekan, kekuatan mereka berkurang 40%. Leng Shaofan, yang kultivasinya paling rendah, berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Kekuatannya berkurang 60%, ke level petapa bela diri kelas superior. Dengan kekuatan seperti itu, Leng Shaofan akan seperti anak kecil bagi Xiao Chen. Xiao Chen menyusul dalam sekejap dan meraihnya. Tuan muda, 3 lelaki tua lainnya dengan cepat meluncurkan diri ke Xiao Chen. Namun, dia bahkan tidak repot-repot mencari. Membawa Leng Shaofan dengan satu tangan, dia melemparkan serangan telapak tangan ke masing-masing dari 3 lelaki tua itu dengan tangan lainnya, membuat mereka terbang. Panik, Leng Shaofan mencoba mengaktifkan liontin di dadanya, tindakan penyelamatan nyawa dari ayahnya. Begitu dia mengaktifkannya, bahkan Kaisar Bela Diri tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen memberi Leng Shaofan kesempatan untuk melakukannya? Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul kepala Leng Shaofan dengan keras, menghentikan tindakannya. Memukul Leng Shaofan terasa hebat. Sejak Xiao Chen kembali ke Sekte Langit Tertinggi setelah upacara penganugerahan Raja, Leng Shaofan telah berkomplot melawannya. Xiao Chen sudah lama ingin melampiaskan kekesalannya. Sekarang dia menemukan kesempatan ini, bagaimana dia bisa membiarkan Leng Shaofan pergi dengan mudah. Setelah beberapa pukulan, kepala Leng Shaofan mulai menyerupai kepala babi. Wajahnya membengkak, tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Sekarang, tahukah kamu siapa yang tidak memberi kesempatan pada yang lain untuk menyesal? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh sambil menggendong Leng Shaofan. Rasa sakit yang hebat berkobar di wajah Leng Shaofan. Dia merasa sangat dirugikan. Dia tidak menyangka bahwa setelah Xiao Chen mengenakan mahkota Raja Laut, lelaki tua yang 2 tingkat kultivasinya lebih tinggi tidak akan bisa melakukan apapun pada Xiao Chen. Leng Shaofan mengatupkan giginya dan berkata, kamu menang kali ini. Namun, setelah masalah hari ini, tidak akan ada lagi peluang rekonsiliasi antara Anda dan Istana Naga Surgawi Laut Timur. Aku, Leng Shaofan, tidak akan bisa berbagi langit yang sama dengan. Bang, Xiao Chen membenci orang-orang yang keras kepala seperti itu. Pukulan ini merobohkan beberapa gigi Leng Shaofan. Kemudian, Leng Shaofan memuntahkan darah, mencegahnya menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Angin melolong, itu adalah kaisar kuasi penyempurnaan yang menyerbu dengan marah. Xiao Chen tersenyum tipis dan menghindar dengan lembut, pergi jauh dan tidak bentrok secara langsung. Bahkan dengan domain air, dia tidak cocok dengan lelaki tua itu. Namun, dalam hal kecepatan, Xiao Chen dapat dengan mudah melampauinya. Kaisar kuasi penyempurnaan terus-menerus menyerang Xiao Chen, matanya memuntahkan api kemarahan. Setiap kali Xiao Chen menghindar, dia dengan kejam meninju wajah Leng Shaofan di depan lelaki tua itu. Situasi ini membuat tetua Cheng frustrasi, menyebabkan dia menggertakkan giginya. Namun, dia tidak bisa menangkap Xiao Chen apapun yang terjadi. Xiao Chen memiliki pemahaman yang sangat baik tentang situasinya juga. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Leng Shaofan ini. Jika tidak, Master Istana Naga Laut Timur akan menghancurkannya tanpa pandang bulu, terlepas dari tekanan dari penguasa guntur. Namun demikian, Xiao Chen tidak bisa begitu saja menelan rasa frustrasinya. Karena itu, dia terus meninju wajah Leng Shaofan, meskipun dia hanya menggunakan tingkat kekuatan biasa. Leng Shaofan mengutuk terus-menerus. Namun, Xiao Chen tidak marah. Untuk setiap kutukan, Xiao Chen meninjunya sekali lagi.
Hanya ketika energi sihir di lautan kesadarannya hampir habis, Xiao Chen mengirim Leng Shaofan terbang dengan pukulan ke arah Kaisar Kuasi Penyempurnaan. Dengan backflip, Xiao Chen mendarat di kereta yang ditinggalkan Leng Shaofan. Saat berada di wilayah air, bulu kuning kecil telah sepenuhnya menaklukkan keempat naga banjir laut dalam. Xiao Chen merasa sangat nyaman saat dia duduk di kereta. Dengan lambaian tangannya, Little Yellow Feather segera membawa empat naga banjir laut dalam untuk dibawa ke langit. Little Yellow Feather mengayunkan kendali menahan keempat naga banjir laut dalam. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan menembakkan empat aliran api ke arah mereka. Merasa sakit, naga banjir segera berlari. Saudara Shaofan, perjalanan ke Pulau Bintang Surgawi panjang dan jauh. Xiao ini akan meminjam kereta nagamu. Tawar yang Xiao Chen datang dari kejauhan. Penatua Cheng saat ini sedang memeriksa luka-luka Leng Shaofan. Dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiao Chen, membiarkannya naik kereta perang naga favorit Leng Shaofan. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Lelaki tua itu dengan hati-hati bertanya kepada Leng Shaofan, yang kepalanya mirip kepala babi, hampir tidak bisa dikenali. Cedera Leng Shaofan tidak berat. Namun, Xiao Chen memukul kepalanya berkali-kali, membuatnya pusing dan bingung. Setelah beberapa saat, Leng Shaofan pulih dan melihat sekeliling. Dia bertanya dengan suara tidak jelas, di mana kereta perang naga banjirku? Penatua Cheng berpikir sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Xiao Chen mengambilnya, dia bilang dia meminjamnya. Setelah Leng Shaofan mendengar itu, dia tidak bisa menahan gemetar karena frustrasi. Dalam perjalanan ini, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar meninggal, dan dia kehilangan naga banjir. Namun, yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa Xiao Chen telah memukuli wajahnya dengan sangat buruk. Namun, tidak ada yang namanya kesempatan setelah penyesalan. Tidak peduli berapa banyak yang disesali, itu sudah terlambat. Xiao Chen sudah membawa kereta naga jauh-jauh. Tanda pisah. Xiao Chen harus mengakui bahwa kereta perang naga banjir dari Istana Naga Surgawi Laut Timur ini benar-benar nyaman. Keempat naga banjir yang setara dengan Kaisar Kuasi ini seperti kuda, dengan patuh menarik kereta perang dan berlari di laut. Memikirkannya saja sudah akan mengejutkan orang. Ketika Xiao Chen menguji kecepatannya, kereta perang naga banjir bahkan lebih cepat dari kapal perang gerbang naga miliknya. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Sebelum gerbang naga dihancurkan, kapal perang itu adalah barang produksi massal. Meskipun itu lebih kuat daripada kebanyakan kapal perang kelas raja, itu pada akhirnya adalah barang yang diproduksi secara massal. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kereta perang yang dibuat dengan indah yang dibuat oleh sekte besar dengan upaya penuh mereka. Yang terpenting, ketika kereta perang naga banjir ini bergerak, ia tidak perlu menggunakan inti astral. Agar kapal perang gerbang naga dapat menyamai kecepatan ini, seseorang perlu menyalakannya dengan inti astral kelas medial, yang akan menghabiskan banyak uang. Xiao Chen tidak merasa takut saat menggunakan kereta ini untuk berkeliling Laut Barat. Kereta ini adalah simbol Istana Naga Surgawi Laut Timur. Tidak ada faksi yang berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, perjalanannya tidak akan terhalang. Setelah diperiksa dengan cermat, dia melihat bahwa kereta naga ini memiliki banyak kelebihan. Tidak perlu berpikir untuk mencari tahu ekspresi seperti apa yang ditunjukkan Leng Shaofan saat ini. Xiao Chen bisa menebak bahwa Leng Shaofan merasa sangat tertekan sekarang. Dia sudah mengatakan kepadanya untuk tidak menyesali tindakannya. Namun, Leng Shaofan tidak mempercayainya dan masih berperilaku gegabah. Berakhir seperti itu membantunya dengan benar. Saat Xiao Chen duduk di kereta perang, dia memeriksa konstruksinya. Kereta perang berwarna hitam dengan lambang Istana Naga Surgawi Laut Timur yang diukir pada pagar pelindung di kedua sisi. Xiao Chen telah menghapus jejak mental Leng Shaofan dan menggantinya dengan miliknya. Sekarang Xiao Chen lebih memahami kereta perang, dia menjentikkan jarinya. Kereta mengeluarkan suara berderit, dan atap muncul, menutupnya dengan kuat. Kereta perang yang sebelumnya terbuka sekarang tertutup. Mereka yang di luar tidak bisa melihat siapa yang duduk di dalam. Adapun Xiao Chen, dia hanya perlu membuka tirai untuk melihat keluar. Dengan kereta ditutup, area di belakang terlipat, menciptakan ruang yang cukup. Bangku panjang dan empuk yang semula ada di sana berubah menjadi tempat tidur besar yang nyaman. Xiao Chen dengan lembut menepuk bagian tengah tempat tidur, dan itu menonjol keluar. Menghapus bulu spirit beast yang mahal dan lembut di atasnya mengungkapkan meja kecil yang indah. Dia melepas sepatu dan kaus kakinya sebelum duduk bersila di tempat tidur. Ada pegangan cincin kecil di bawah meja. Ketika dia menariknya dengan lembut, udara dingin datang dari dalam. Dia menemukan beberapa anggur yang disembunyikan di laci es,
yang sudah disimpan di sana selama beberapa waktu. Laci tampak sangat kecil tanpa banyak ruang di dalamnya. Namun, pada kenyataannya, itu cukup murah hati. Leng Shaofan secara khusus mengundang ahli kaisar bela diri untuk mengukir formasi spasial kecil di sana serta formasi es. Laci ini adalah gudang anggur dingin. Melihat dengan cermat, muncullah anggur langka yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya bahkan tidak diketahui namanya oleh Xiao Chen. Namun, hanya berdasarkan kemasannya, mereka jelas luar biasa. Leng Shaofan adalah orang yang benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Namun, ini semua milik Xiao Chen sekarang. Hei, orang ini tiba-tiba menimbun cukup banyak api 1000 tahun. Mata Xiao Chen berbinar. Tanpa diduga, dia menemukan 10 botol api 1000 tahun di gudang anggur. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Dia sudah mengkonsumsi semua api 1000 tahun yang dia peroleh dari Mo Chen sejak lama. Sekarang dia tiba-tiba melihat anggur yang sangat dia sukai, dia tidak bisa menahan senyum. Xiao Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut mengetuk beberapa kali. Sebuah lemari dinding kecil yang bisa dilipat muncul dengan banyak cangkir anggur yang tertata rapi di dalamnya. Di bawah mereka ada beberapa set teh yang terbuat dari batu giok berharga berusia ribuan tahun. Dia mengeluarkan api 1000 tahun dan mencari-cari. Dia menemukan bahwa tidak ada cangkir anggur di lemari yang cocok untuk meminum api 1000 tahun. Jadi, dia mendapatkan cangkir kristal ungunya sendiri dari cincin semesta. Setelah itu, dia perlahan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Anggur tampak sangat indah di cangkir kristal ungu, sangat enak dipandang. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan melihat sekeliling interior kereta dengan rasa ingin tahu. Dia tersenyum dan berkata, kereta ini cukup bagus. Kecepatan dan pertahanannya luar biasa. Yang terpenting, aksesorisnya juga sangat indah, memungkinkan seseorang untuk tinggal di dalamnya dengan nyaman. Xiao Chen merasa sangat senang dengan rampasan perangnya. Saat dia memutar cangkir kristal ungu, dia tersenyum tipis. Ao Jiao menatap cangkir itu dengan penuh minat. Di bawah tatapan Xiao Chen yang agak heran, dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia menyalin Xiao Chen dan perlahan memutarnya. Percikan samar muncul dari cangkir anggur mereka. Segera, api terbang keluar dan membentuk dua gagak emas yang cerah dan mempesona. Kemudian, kedua gagak emas mulai mengejar satu sama lain di bagian dalam kereta yang agak luas. Setelah gagak emas menghilang, Xiao Chen mengambil cangkir anggurnya dan menghabiskan api 1000 tahun sekaligus. Dia merasakan sensasi yang sangat menyenangkan, dan sisa rasa itu bertahan lama. Duduk di seberangnya, Ao Jiao menyesapnya, dan rona merah langsung muncul di pipinya. Wajahnya yang sangat cantik dan tampak muda tampak sangat menawan. Ternyata seperti inilah rasanya anggur. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan tenggelam dalam pikirannya. Dengan beberapa vena roh kudus di cincin roh abadi, kekuatan Ao Jiao meningkat seiring hari berlalu, dan perubahannya menjadi semakin jelas. Ao Jiao memiliki suhu tubuh dan bisa minum anggur serta banyak hal lainnya. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya untuk item spirit sejak zaman kuno. Bagaimanapun, dia tampaknya menikmati perubahan ini. Secara alami, Xiao Chen merasa senang untuknya, selama tidak ada harga lain yang harus dibayar. Di masa depan, ketika dia maju ke Kaisar Bela Diri, dia secara pribadi akan pergi dan meminta roh barang lama itu di Istana Naga Azure. Tutup. Little Yellow Feather, yang cukup bersenang-senang di luar, terbang ke dalam dengan penuh semangat. Ketika melihat bahwa cangkir anggur Ao Jiao masih diisi dengan banyak anggur, ia dengan cepat mendarat di depan cangkir anggur dan mulai minum dengan paruhnya yang kecil. Ini mengejutkan Xiao Chen, dan dia dengan cepat mencoba menghentikan Little Yellow Feather. Ao Jiao tersenyum dan mencegah Xiao Chen, berkata, biarkan saja. Anggur ini sangat enak. Efek samping dari anggur ini agak kuat. Kebanyakan orang tidak bisa minum bahkan satu cangkir. Sebaiknya jangan minum ini jika Anda baru minum. Ao Jiao yang memerah terhuyung-huyung. Dia berkata dengan agak mabuk, begitukah? Hehe, saya bertanya-tanya, mengapa kepala saya sangat pusing? Jadi pusing. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur lelap. Setelah meminum api 1000 tahun, bulu kuning kecil menjadi sangat bersemangat, berkicau terus-menerus. Saat terbang di udara, ia melebarkan sayapnya secara maksimal. Kemudian, semua bulu kuning keemasannya berubah menjadi merah sepenuhnya. Itu membuka paruhnya, dan nyala api dengan cepat menumpuk di sana. Pemandangan ini membuat Xiao Chen takut. Jika Little Yellow Feather menjadi gila, itu pasti akan membakar seluruh kereta perang ini.
Celepuk, bulu kuning kecil yang bersemangat tiba-tiba berhenti bergerak, jatuh ke tempat tidur. Itu seperti ikan mati saat berbaring di perut, tidak bereaksi sama sekali. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan memeriksa Ao Jiao. Saat tidur, dia terlihat sangat cantik. Kata-kata, loli besar, dari kehidupan sebelumnya benar-benar berlaku untuknya. Jika dia terus menatap Ao Jiao, dia bahkan mungkin mulai memikirkan pikiran jahat. Setelah memverifikasi bahwa dia baru saja tidur dan tidak ada yang salah dengannya, dia menuangkan secangkir api 1000 tahun untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia menutup tirai tempat tidur dan melangkah keluar. Suara mendesing, kabin kereta sangat stabil seperti bepergian di tanah datar. Setelah Xiao Chen keluar, dia langsung merasakan kecepatan dan angin yang menderu. Keempat naga banjir laut dalam bergerak sangat cepat, membelah angin dan ombak saat mereka menarik kereta perang, maju dengan cepat. Kekuatan yang setara dengan monster laut yang dihalangi oleh Kaisar Semu agar tidak muncul secara gegabah. Ketika beberapa pembudidaya longgar yang lewat melihat tanda istana naga surgawi Laut Timur, mereka menjauhkan diri jauh, tidak berani memblokir kereta perang naga banjir. Oleh karena itu, Xiao Chen melakukan perjalanan dengan sangat cepat tanpa ada yang menghalangi jalannya. Sudah setengah bulan, kita akan tiba di Pulau Bintang Surgawi dalam 3 hari lagi. Pada saat ini, Xiao Chen merasa sangat cemas. Dia berharap dia bisa segera muncul di Pulau Bintang Surgawi. Melihat waktu, Xiao Chen telah pergi dari Lan Shaobai, Jin Dabao, dan yang lainnya selama 1,5 tahun. Ketika dia pergi, dia tidak menyangka akan memakan waktu lama. Memikirkan dia sangat optimis sehingga dia percaya dia akan kembali dalam setengah tahun. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah Xiao Chen pergi, dia akan tinggal jauh untuk waktu yang lama dan bahkan mengalami beberapa kesulitan. Urusan dunia benar-benar tidak terduga. Hidup itu tidak terduga, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Keberuntungan dan bencana sulit dibedakan. Baik dan buruk menjadi semakin sulit dibedakan. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana keadaan Lan Shaobai dan yang lainnya di Pulau Bintang Surgawi. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia pergi, tidak ada yang akan mempersulit mereka. Namun, berita yang diberikan Istana Naga Surgawi Laut Timur membuatnya khawatir dan pesimis. 7 Markuise naga terhormat itu sebaiknya tidak berlebihan. Kalau tidak, saya akan membalas budi mereka 100 kali lipat, membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Xiao Chen mengaduk-aduk anggur di cangkir yang dipegangnya. Ketika nyala api membubung ke udara, niat membunuh muncul di wajahnya. Dia dengan ganas melemparkan tangan kanannya ke samping. Cangkir kristal ungu pecah, anggur berceceran di mana-mana dan berubah menjadi percikan api. Tanda pisah. Di tanah yang diberikan Raja Naga Azure di Laut Barat, Pulau Bintang Surgawi. Para pekerja saat ini sedang membangun kilang anggur di wilayah yang luas dan kosong. Setelah selesai, Mo Chen akan dapat meramu semua jenis anggur menggunakan resep yang dia miliki. Kemudian, para pedagang Jin Dabao bisa membawa mereka ke Laut Hitam. Ini tidak hanya akan memberikan pekerjaan yang baik bagi orang-orang biasa di Pulau Bintang Surgawi, tetapi penjualan anggur juga akan membawa banyak keuntungan bagi asosiasi pedagang. Tidak jauh dari lokasi konstruksi, Mo Chen mengarahkan para pekerja. Matanya, yang terlihat melalui kerudungnya, berkilauan dengan kegembiraan meskipun dia terlihat sangat lelah. Haha, kemajuannya cukup bagus, itu agak cepat. Lan Shaobai berjalan sambil tersenyum. Mo Chen tersenyum tipis dan menyerahkan masalah yang dia hadapi kepada pria yang agak tua. Setelah menambahkan beberapa instruksi, dia berjalan mendekat, bertanya, kamu punya kabar baik untukku? Lan Shaobai mengangguk dan menjawab, ya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Xiao Chen mengalahkan semua talenta luar biasa dengan satu gerakan masing-masing di Forseas Hero Gathering setengah bulan yang lalu. Kemudian, dia berhasil mendapatkan tablet Gunung Gerbang Naga. Dia seharusnya segera tiba. Berita itu datang agak terlambat. Namun, ini tidak bisa dihindari. 7 Markuise naga terhormat mengirim orang untuk memblokir semua rute di depan. Dengan demikian, informasi apapun yang mereka peroleh berasal dari Laut Hitam melalui Jin Dabao. Kegembiraan melintas di mata Mo Chen. Namun, dia tidak tampak terlalu bersemangat, tampak sangat tenang saat dia mengangguk dengan lembut. Mengapa kamu tidak tampak terkejut sama sekali, tidak sedikit pun terkejut? Lan Shaobai bertanya, merasa penasaran. Mo Chen menjawab dengan lembut, ini adalah sesuatu yang diharapkan. Apa yang harus dikejutkan? Namun, saya tidak membayangkan bahwa Xiao Chen akan mengalahkan semua orang hanya dengan satu gerakan. Petik 2. Mo Chen selalu percaya pada Xiao Chen, tidak pernah ragu bahwa dia akan membawa kembali tablet Gunung Gerbang Naga.
Lan Shaobai memikirkannya dengan hati-hati. Dari saat dia pertama kali bertemu Mo Chen, dia telah menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa Xiao Chen pasti akan membawa kembali tablet Gunung Gerbang Naga. Tidak heran dia tampak begitu tenang sekarang. Ketika Lan Shaobai menerima berita itu, dia sangat bersemangat untuk waktu yang lama, sangat bersemangat sehingga dia mencatat masalah ini di gulir bambu Azure Dragon miliknya. Saya pikir Anda menemukan tempat yang cocok bagi saya untuk membangun paviliun pemurnian. Sepertinya aku bahagia tanpa alasan. Namun, berita ini juga cukup bagus. Setidaknya sekarang, aku tahu berapa lama lagi sampai Xiao Chen bergegas kembali. Mo Chen mengikuti sambil tersenyum. Penyebutannya tentang masalah ini membuat Lan Shaobai kesal. Mo Chen jauh lebih mampu dari yang dia duga. Dia jauh lebih berpengalaman dalam mengelola berbagai masalah pulau daripada dia. Selain itu, dia sangat mampu di banyak bidang lain. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kalah. Memperbaiki harta karun rahasia adalah perdagangan utamanya. Kitab pekerjaan surgawi hanya meningkatkan keterampilannya yang luar biasa, itu seperti memberikan sayap harimau. Namun, bahkan tanpa harus menyebutkan pemurnian harta karun rahasia, keterampilannya yang lain sudah akan membuat orang lain mendesak kagum. Alkimia, pembuatan bir, formasi, astrologi, kedokteran, manajemen, dan banyak lagi, dia fasih dalam semua itu. Mo Chen juga tidak asing dengan spesialisasi Lan Shaobai, sejarah. Dia bisa berdiskusi dengannya tentang berbagai hal dari zaman bela diri dan bahkan menunjukkan pemahaman yang baik tentang mereka. Setelah dia tiba di Pulau Bintang Surgawi, dia membantunya dengan hal-hal yang seharusnya dia lakukan, memberikan segalanya sekali lagi. Lebih jauh lagi, dia bahkan melakukannya lebih baik darinya, membuatnya lebih rileks. Lan Shaobai belum pernah mengelola wilayah sebesar itu sebelumnya. Dia telah bertahan dengan pahit selama ini. Dengan bantuan Mo Chen, dia akhirnya mendapatkan semuanya di jalurnya. Namun, beberapa momen juga bermasalah baginya, seperti sekarang. Mo Chen ingin membangun paviliun pemurnian. Secara alami, dia sangat gembira. Namun, setelah memilih beberapa tempat bagus dan ditolak, dia merasakan sakit kepala setiap kali dia mengangkat masalah ini. Lan Shaobai tersenyum malu dan berkata, paviliun pemurnian perlu dibangun di suatu tempat dengan Earth Flame. Ada beberapa tempat seperti itu di Pulau Bintang Surgawi. Namun, tidak satupun dari mereka menarik minat Anda. Aku benar-benar tidak berdaya di sini. Mo Chen berkata dengan serius, jika itu adalah kekuatan biasa, maka memilih lokasi acak saja tidak masalah. Namun, saya sekarang berlatih kitab pekerjaan surgawi dan dapat memperbaiki harta karun rahasia kelas raja dalam volume besar. Jika tingkat Earth Flame tidak bisa mengikuti, saya tidak akan bisa melakukan itu, jadi itu tidak ada gunanya. Petik 2. Entah kita membangunnya dengan benar, atau tidak sama sekali. Jika kita membangunnya, kita perlu memastikan bahwa itu normal, itu akan menyelamatkan kita dari keharusan membangunnya kembali ketika saatnya tiba. Lan Shaobai mengangguk. Secara alami, dia memahami prinsip ini. Dengan sedikit penyesalan, dia berkata, jika pulau-pulau di sekitar Pulau Bintang Surgawi tidak ditempati oleh faksi lain, saya akan tahu tempat yang cocok yang pasti memiliki puncak api bumi. Tanah yang diberikan Istana Dewa Bela Diri pada Xiao Chen tidak hanya terdiri dari Pulau Bintang Surgawi. Pulau-pulau dalam jarak 500 km semuanya harus menjadi milik Pulau Bintang Surgawi. Namun, kenyataannya agak bermasalah. Sebelum 3 tanah suci pergi, mereka diam-diam menyebarkan berita bahwa mereka menyerah di pulau-pulau satelit ini. Siapapun yang memiliki kekuatan untuk dapat menduduki pulau-pulau ini, Istana Dewa Bela Diri tidak akan repot-repot ikut campur. Ini semua agar mereka dapat menyebabkan lebih banyak masalah bagi Xiao Chen di Pulau Bintang Surgawi, membuatnya tinggal di sini sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, sampai sekarang, pulau-pulau satelit di sekitarnya diduduki oleh faksi lain yang telah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Ini terutama terjadi pada 7 Markuise Naga terhormat. Mereka memegang pulau-pulau satelit paling depan dan dengan kuat mengunci Pulau Bintang Surgawi. Ketika Mo Chen mendengar ini, dia merasa tertarik. Keluarkan peta laut dan biarkan aku melihat. Lan Shaobai mengeluarkan peta laut dan menunjuk ke sebuah pulau di ujung wilayah Pulau Bintang Surgawi. Dia berkata, itu di sini. Pulau ini adalah Pulau Api Hitam, yang sudah lama terkenal sebagai penghasil batu api hitam. Ini memiliki wilayah yang agak besar dengan api hitam di tanah. Setelah lava yang dimuntahkan mendingin, itu menjadi Black Flame Rock. Mo Chen mengangguk dalam pemikiran yang mendalam. Aku tahu tentang batu api hitam. Ini adalah bahan tambahan dalam menyempurnakan harta karun rahasia. Black Flame Rock bermutu tinggi sama dengan material divine.
Api hitam juga merupakan api bumi terkenal yang berada di peringkat 10 besar. Petik 2. Lan Shaobai menyingkirkan peta laut dan berkata, namun, kita tidak boleh memikirkannya untuk saat ini. Belum lagi Seven Distinguished Dragon Marquise yang menghalangi kita, bahkan jika kita berhasil menerobos, kita mungkin tidak dapat melakukan apapun pada faksi yang menduduki pulau itu. Pulau ini adalah pulau satelit dengan nilai terbesar di antara yang ada di pinggiran Pulau Bintang Surgawi. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada faksi yang akan mencoba memonopoli pulau ini meskipun banyak faksi di sekitarnya. Inilah yang dimaksud Lan Shaobai. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mengusir Seven Distinguished Dragon Marquises, Pulau Bintang Surgawi tidak akan pernah bisa benar-benar berkembang. Itu sulit, Lan Shaobai berkata tanpa daya. 7 Marquise berwarna adalah bagian dari penjaga lama Raja Laut. Masing-masing Marquise ini adalah kaisar bela diri. Ketujuh faksi ini semuanya dianggap faksi utama dan tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, ada faksi puncak seperti Istana Naga Surgawi Laut Barat di belakang mereka. Petik 2. Laut Barat masih merupakan wilayah laut yang agak kacau dengan banyak faksi besar tetapi tidak satu pun tanah suci abadi. Juga tidak ada organisasi seperti Aliansi Laut Utara. Anarki ini mengakibatkan banyak konflik dan pertempuran terjadi sepanjang tahun. Istana Naga Surgawi Laut Barat hanyalah salah satu penguasa tempat ini. Mo Chen tersenyum dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia berkata, apakah Anda ingin melihat ladang ramuan yang saya dirikan? Datang. Ketika Lan Shaobai mendengar ini, dia berseru dengan gembira, kamu selesai menyiapkan ladang ramuan begitu cepat. Mo Chen berkata dengan rendah hati, akulah yang merencanakan ladang ramuan klan Mo di masa lalu. Secara alami, melakukan ini untuk kedua kalinya hanya mengulangi sesuatu yang sudah biasa. Setelah Vena Roh tenggelam dalam setengah bulan dari sekarang, kita dapat mulai menanam berbagai benih ramuan roh yang dibawakan Dabao kepada kita. Namun, agak disayangkan bahwa kami tidak memiliki pohon roh tingkat sage atau herbal roh. Petik 2. Lan Shaobai tersenyum dan berkata, pelan-pelan. Semuanya akan baik-baik saja. Datang, bawa saya ke sana untuk melihatnya. Saya sudah agak tidak sabar. Petik 2. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ekspresi keduanya berubah secara bersamaan. Lan Shaobai mengalihkan pandangannya ke arah kota Bintang Surgawi. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu yang mana dari 7 Marquise naga terhormat yang ada di sini kali ini. Sepertinya saya tidak bisa pergi ke ladang herbal sekarang. Saya harus pergi dengan cepat dan melihat-lihat. Petik 2. Kadang-kadang, salah satu dari 7 Marquise naga terhormat akan datang dan menyebabkan masalah. Kadang-kadang, ada 1, dan kadang-kadang, ada 2. Setiap kali mereka datang, mereka membuat kekacauan di kota sebelum pergi. Mo Chen berkata, aku akan pergi bersamamu. Lan Shaobai tidak menolak tawarannya. Dengan kekuatan kuasi Kaisar Mo Chen, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, kali ini ada yang terasa aneh. Keduanya terbang dengan cepat dan segera bertemu dengan orang-orang yang datang ketika mereka mendengar berita itu. Lan Shaobai memberikan instruksi, memerintahkan Jin Lin, Liu Ke, dan Xiao Xian untuk mengambil beberapa murid untuk membubarkan orang-orang dan memimpin mereka ke dalam terowongan yang digali Lord Jiu, untuk mencegah mereka terjebak dalam gempa susulan pertempuran. Terowongan yang digali Lord Jiu sangat aman. Ini bukan pertama kalinya ketiganya melakukan ini. Tanpa perlu instruksi lebih lanjut, mereka pergi untuk melaksanakan perintah mereka. Yue Chenxi mengerutkan kening dan berkata, kali ini terasa berbeda. Aura yang datang dari luar gerbang kota dan tekanan yang ditimbulkannya sangat kuat. Awan bergolak di luar gerbang kota, memenuhi langit sejauh 5 km. Langit menjadi gelap, sepertinya akan jatuh kapan saja. Keributan pertempuran yang intens terdengar terus-menerus. Mo Chen berkata, kita akan tahu kapan kita pergi dan melihatnya. Ketiganya bergerak cepat. Segera, mereka telah melintasi sebagian besar kota Bintang Surgawi dan turun di gerbang kota. Setelah melihat situasinya, ketiganya mengerutkan kening. 7 Marquise naga terhormat tiba-tiba hadir. Seorang kaisar kuasi berdiri di samping mereka masing-masing, dan ada sejumlah besar pasukan di belakang mereka, semuanya bijak bela diri. Orang yang dilawan Penatua Qin di udara secara mengejutkan adalah kaisar semu kesempurnaan besar. Ketiganya merasa hati mereka tenggelam. Untuk waktu yang lama, orang-orang dari 7 Marquise naga terhormat semuanya adalah kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Ketika mereka datang, biasanya hanya ada 2 atau 3 orang. Sebelum kekuatan Elder Qin, mereka selalu merasa jijik. Namun, untuk beberapa alasan, ke-7 Marquise naga terhormat tiba hari ini,
dan mereka bahkan membawa kaisar semu kesempurnaan agung dari suatu tempat. The Seven Distinguished Dragon Marquise tidak memiliki banyak kaisar kuasi kesempurnaan besar di faksi mereka sendiri. Mereka pasti tidak akan mengirim kaisar semu kesempurnaan hebat hanya untuk masalah kecil seperti mengepung Pulau Bintang Surgawi ketika ada masalah yang lebih penting untuk ditangani. Bagi setiap faksi untuk mengirim kaisar kuasi kesempurnaan kecil untuk mengelilingi Pulau Bintang Surgawi adalah hal yang paling bisa mereka lakukan. Kakak Xiaobai, kamu akhirnya tiba. Setelah ketiganya mendarat, Xiao Yu bergegas mendekat. Jejak kegembiraan melintas di wajahnya yang khawatir. Lan Xiaobai bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi? Xiao Yu menunjuk pemimpin 7 naga terhormat, Huan Qiuyu, dan memarahi, itu sama seperti biasanya. Mereka hanya mencari alasan untuk mencoba dan membuat kita menyerahkan mahkota Raja Laut. Lan Xiaobai mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan ekspresinya tampak cemberut. Selama setahun terakhir ini, orang-orang ini telah menggunakan alasan ini untuk melecehkan Pulau Bintang Surgawi. Setiap kali ini terjadi, beberapa orang meninggal. Ini terutama terjadi pada orang-orang biasa yang tidak bersalah. Ketika gempa susulan dari pertempuran menyapu, banyak orang meninggal. Jika bukan karena terowongan yang digali Lord Jiu, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati. Hari ini, orang-orang ini datang lagi. Mereka memang arogan dan lalim, sama sekali mengabaikan semua penjelasan Lan Xiaobai. Lan Xiaobai, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Jika Anda tidak menyerahkan mahkota Raja Laut hari ini, tidak ada dari Anda yang akan pergi. Anda akan ikut dengan kami untuk memberikan akun. Dari 7 markuise naga terhormat, seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di tanah kosong dan memanggil dengan arogan. Ini adalah keturunan dari markis berpakaian ungu dan orang yang paling suka melecehkan Pulau Bintang Surgawi. Ekspresi Mo Chen berubah. Dia berkata, kali ini, mereka mungkin berhati-hati terhadap angin. Mereka ingin menangkap kita semua sebelum Xiao Chen kembali. Kemudian, mereka akan pergi mencari Xiao Chen untuk ditukar dengan mahkota Raja Laut. Lan Xiaobai berkata dengan dingin, waktu mereka sangat tepat. Mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti akan menyerahkan mahkota Raja Laut. Siapa tahu, mungkin mereka akan menuntut hal-hal lain darinya serta uang tebusan. Xiao Yu bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Mereka memiliki banyak orang di pihak mereka sekarang. Selanjutnya, mereka membuat Penatua Qin tetap sibuk. Petik 2. Mo Chen berkata dengan tenang, jangan panik. Saya bisa memblokir mereka terlebih dahulu. Jika saya benar-benar tidak bisa melakukan itu, kita bisa mundur ke celah gunung. Formasi guntur surga ke-9 yang ditinggalkan Xiao Chen ada di sana. Itu akan cukup untuk memberi kita waktu. Adapun sisanya, kita bisa menunggu Xiao Chen kembali dulu. Petik 2. Kami sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan kami karena menggertak Anda dengan angka, kata Huan Qiuyu dengan tenang. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kaisar semu dari 7 markuise naga terhormat semuanya tertawa mengerti. Akhirnya, 7 sosok menyerang Lan Xiaobai, Yue Chenxi, dan yang lainnya secara bersamaan. Jelas, meskipun memiliki keuntungan besar, pemimpin dari 7 markuise naga terhormat ini masih sangat berhati-hati. Dia tidak ceroboh sama sekali dan ingin menyelesaikan pertempuran ini dalam satu pukulan, membuat 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan tetua Qin diduduki, Lan Xiaobai dan yang lainnya tidak memiliki banyak cara untuk melawan. Duluan, aku akan melindungimu. Mo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan mengeluarkan cahaya yang berapi-api. Ketika dia menyelesaikan segel tangan, layar besar api muncul di depannya, melindungi semua orang di belakangnya. Bang! Serangan dari 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil semuanya mengenai layar api secara bersamaan, namun itu tidak langsung hancur. Itu bertahan beberapa saat sebelum berubah menjadi api yang tersebar dan menghilang. Pemandangan ini mengejutkan Huan Qiuyu. Merasa aneh, dia berkata, sejak kapan ada kaisar kuasi lain di Pulau Bintang Surgawi? Haha, apa yang bisa diubah oleh kaisar kuasi? Selama orang tua itu ditahan, kita bisa menyelesaikan kerumunan beraneka ragam ini dalam hitungan menit. Petik 2. Namun, Huan Qiuyu tidak berani gegabah. Dia berkata dengan cemberut, lebih baik menyelesaikan ini dengan cepat. Kali ini, kami benar-benar melepaskan segala bentuk keramahan dengan Xiao Chen. Mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti tidak akan berbohong. Jika kita masih tidak berhasil dan mendapatkan mahkota Raja Laut serta jilbab Raja Laut, kita akan berada dalam masalah. Kenapa kamu takut padanya? Dia tidak akan berani datang ke markas utama kita dan menyebabkan masalah.
Ayah saya akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan, kata pemuda berpakaian ungu itu dengan pantang menyerah. Huan Qiuyu tetap diam. Memang, Xiao Chen tidak akan berani pergi ke markas utama mereka. Namun, dia bisa menemukan peluang ketika mereka sendirian. Kali ini, jika bukan karena pesan dan bantuan Leng Shaofan dalam mengundang Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Surgawi Laut Barat, Huan Qiuyu tidak akan melakukan ini. Jangan biarkan mereka mundur. Kalian berdua, tahan gadis ini. Sisanya harus fokus untuk menangkap Lan Shaobai dan yang lainnya. Huan Qiuyu yang berhati-hati tidak memilih untuk membuang waktu dengan Mo Chen. 7 Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil segera dibagi menjadi 2 tim. Hanya 2 yang tersisa untuk berurusan dengan Mo Chen, 5 lainnya pergi untuk menangkap Lan Shaobai dan yang lainnya. Meskipun menghadapi 2 Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil, Mo Chen tampaknya tidak dirugikan. Dia bahkan menekan mereka sedikit, tubuhnya berkobar seperti nyala api. Namun, dia tidak berdaya untuk menghentikan 5 Kaisar Kuasi dari pergi untuk menangkap sisanya. Dia benar-benar terikat dengan 2 kaisar semu ini dan tidak bisa pergi untuk membantu. Sial, niat membunuh melintas di mata Mo Chen. Dia mengulurkan tangannya dan melambai. Kitab pekerjaan surgawi terbang keluar dari cincin spasialnya. Kemudian, dia mendaratkan serangan telapak tangan di atasnya. Seketika, Divine Might melonjak keluar dari Book of Heavenly Works, menangkap 2 kaisar kuasi kesempurnaan kecil yang lengah dan menjatuhkan mereka dari kejauhan. Namun, sudah terlambat untuk menyelamatkan Xiao Yu dan Yue Chenxi saat ini. Kultivasi mereka terlalu lemah, dan mereka langsung ditangkap. Dengan budidaya mereka ditekan, mereka telah dilemparkan ke sisi 7 Markuise Naga terhormat. Seseorang di belakang segera mengambil rantai dan mengikat Xiao Yu dan Yue Chenxi, mencegah mereka bergerak sama sekali.